Chapter 671. Tinju Kaisar yang Tidak Mati. Bai Xiaon bergumam, emosinya melonjak dan matanya bersinar. Dia sudah bisa memvisualisasikan dirinya, menatap lawannya dengan jijik saat dia melepaskan tinju Kaisar yang tak berujung untuk efek mengejutkan. Setelah beberapa saat, dia menarik napas panjang dan memaksa dirinya untuk tenang. Di satu sisi, tinju Kaisar yang tak berujung dapat digunakan sebagai kartu truf, memanfaatkan semua kekuatan di tubuhnya, memberkatinya, dan kemudian menggunakan kekuatan itu untuk menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Di sisi lain, setelah menggunakannya, ia akan benar-benar kehabisan tenaga, dan sangat lemah dalam hal tubuh kedagingannya. Untuk saat ini, Fist Kaisar yang tidak mati pasti hanya dapat digunakan sebagai kartu truf. Saat ini, itu bukan sesuatu yang hanya bisa dia gunakan dengan santai. Secara umum, itu hanya bisa dilepaskan setelah mencapai strata ketiga dari tulang marah. Tingkat keempat dari codes kematian, tulang kematian. Untuk mengolahnya, aku akan membutuhkan begitu banyak kekuatan hidup sehingga sulit untuk membungkus pikiran aku di sekitarnya. Tingkat ketiga bahkan tidak bisa membandingkannya. Akan jauh lebih mudah di daerah sungai Heavenspan, tempat aku dapat meramu obat-obatan. Hanya memikirkan kesulitan yang terlibat dalam mengembangkan teknik abadi hidup yang kekal membuat Bai Xiaon mengerutkan kening dalam kecemasan. Widlands tandus dan tidak subur. Aku butuh sesuatu yang bisa bertahan untuk kekuatan hidup. Setelah memikirkannya, dia tidak bisa menemukan ide bagus. Dia mempertimbangkan obat-obatan jiwa, tetapi meskipun itu digunakan seperti batu roh oleh para penggarap jiwa Widlands, mereka tidak mengandung banyak kekuatan hidup. Bagaimanapun, mereka dibuat menggunakan jiwa. Mungkin aku bisa menemukan beberapa bahan berharga yang umum dan kemudian melakukan peningkatan 10 kali lipat roh pada mereka. Jika aku meningkatkannya cukup tinggi, mereka akhirnya akan memiliki tingkat kekuatan yang tak terlukiskan. Itu adalah satu-satunya ide bagus yang dia dapatkan dengan begitu jauh. Mengambil napas dalam-dalam, dia duduk bersila, menutup matanya, dan mulai menggunakan metode yang dijelaskan di tingkat keempat dari codes kematian untuk mengolah tulang kematian. Tak lama, suara tak bisa terdengar di dalam dirinya. Mereka mulai lembut, tetapi setelah waktu yang cukup berlalu untuk membakar dua dupa, mereka menjadi sangat keras sehingga mereka seperti guntur di telinganya. Dari sifat suara itu, mudah untuk mengatakan bahwa tulang Bai Xiaon sedang mengalami transformasi besar. Semua daging dan darahnya tampak bergetar, seolah tekanan luar biasa membebani mereka. Pada saat yang sama, aliran kekuatan-kekuatan kehidupan mengalir ke tulang-tulangnya. Sistem kerangkanya secara keseluruhan seperti lubang hitam, memancarkan gaya gravitasi mengerikan yang menyedot semua kekuatan kehidupan di sekitarnya. Pada saat yang sama, transformasi drastis terjadi. Ketika proses berlanjut, suara gemuruh semakin kuat, dan dia mulai gemetar. Keringat bahkan mulai menuangkannya. Dan kemudian, dia perlahan-lahan menyadari bahwa tubuh kedagingannya menunjukkan tanda-tanda layu. Begitu itu terjadi, dia membuka matanya dan berhenti berkultivasi. Matanya berkedip dengan cahaya terang, dan dia mengerutkan kening. Aku tidak bisa terus berjalan. Setelah hanya 2 dupa senilai waktu, semua sisa-sisa kekuatan hidup dari pil obat yang telah aku konsumsi selama bertahun-tahun dihilangkan. Mengolah tulang kematian sangat mengerikan. Jika aku terus berjalan, itu akan merusak fondasi kekuatan hidupku. Syok masih tertinggal di dalam dirinya ketika dia melihat ke bawah ke tangannya, dan dia tiba-tiba menarik napas. Aku masih belum mencapai strata pertama dari tulang tempret, namun aku sudah bisa mengatakan bahwa kemampuan defensifku telah meningkat. Meskipun jelas baginya bahwa dia sedang mengeringkan tulang, itu juga terasa seperti dia sedang melunakkan tubuhnya secara keseluruhan, dan membuatnya lebih murni. Setelah berpikir sejenak, dia menghela nafas. Tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Apa yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu sampai dia dapat menemukan sesuatu untuk bertahan hidup, dan kemudian melanjutkan kultivasinya. Aku tahu kalau aku punya kekuatan hidup yang cukup, maka aku benar-benar bisa menyelesaikan tulang kematian dalam satu tembakan. Rintangan yang aku hadapi sekarang tidak ada hubungannya dengan waktu yang dihabiskan untuk berkultivasi, hanya kekuatan hidup. Matanya berkilau cerah untuk sesaat sebelum dia menenangkan dirinya lagi. Setelah memeriksa basis budidayanya, dan mengamati jiwanya yang baru lahir sebentar, auranya mulai naik turun dengan fluktuasi seperti sebelumnya. Aku memiliki sedikit kekuatan kontrol dalam gold core aku. Aku bertanya-tanya mengapa aku tidak bisa merasakannya sekarang karena intiku telah menjadi jiwa yang baru lahir. Setelah beberapa pemikiran, dia tidak bisa mengetahui mengapa itu terjadi, kecuali untuk kemungkinan bahwa itu terhubung dengan kurangnya Naschent Soul teknik tingkat. Sayang sekali.
Mungkinkah Grand Magic yang mengontrol manusia, entah bagaimana telah disembunyikan? Mengapa aku tidak bisa merasakannya? Aku ingin tahu hal aneh apa yang akan terjadi sekarang karena aku berada di tahap surga Daonas Chen Soul. Benar-benar bahwa dia tidak tahu banyak tentang tahap surga Daonas Chen Soul. Sebenarnya, sedikit orang di dunia yang tahu tentang itu, selain dari surga. Bahkan, Bai Xiaon memiliki firasat bahwa rahasia ajaib dari surga Daonas Chen Soul hanya akan terungkap oleh kontemplasi di pihaknya. Untuk saat ini, aku tidak akan khawatir tentang kekuatan kontrolku atau teknik hidup abadi yang tidak mati. Pil obat terlalu jarang di Wildlands. Plus, aku tidak punya teknik Nas Chen Soul. Jika aku ingin mempercepat kultivasi aku, maka hanya ada satu cara untuk melakukannya. Matanya bersinar cerah ketika senyum antisipasi muncul di wajahnya. Untuk orang lain, itu akan menjadi risiko yang mematikan, tapi bagiku, itu sama sekali tidak berbahaya. Yang paling penting, itu akan meningkatkan basis kultivasi aku dengan cepat. Aku bisa maju dengan cepat. Faktanya, ini akan menjadi yang paling cepat yang basis kultivasi aku pernah perbaiki sepanjang hidup aku. Waktunya telah tiba untuk melakukan beberapa peningkatan roh pada jiwaku yang baru lahir. Mata Bai Xiaon bersinar dengan tekad dan tidak mengandung sedikit pun keraguan. Dia melambaikan jarinya, dan cahaya menyilaukan keluar saat kura-kura muncul. Syukurlah, dia telah membangun persediaan jiwa yang cukup banyak karena semua hadiah yang telah diberikan kepadanya baru-baru ini. Dengan menggunakan mereka, dia dengan cepat dapat membuat segalanya dari api 1 hingga 4 warna. Pada saat itu, dia menutup matanya dan menetap di basis kultivasinya. Kemudian, mata jiwanya yang baru lahir terbuka, dan ia melangkah keluar dari tubuh kedagingannya dalam bentuk jiwa yang baru lahir untuk muncul di tempat terbuka. Dia menggigil karena sensasi berada di tempat terbuka sebagai jiwa yang baru lahir, hampir seolah-olah ada beberapa jenis ki dingin di daerah itu yang hanya bisa dideteksinya sebagai jiwa yang baru lahir. Sebenarnya, jiwa yang baru lahir sangat sensitif terhadap ki yang dingin, dan bereaksi sedemikian rupa sehingga manusia akan bereaksi jika ditempatkan telanjang di ladang bersalju. Faktanya, terlalu lama berhubungan dengan ki dingin yang dingin dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada jiwa yang baru lahir. Bai Xiaon bisa mengatakan itu dengan jelas. Sebenarnya, ada banyak hal di surga dan bumi yang dapat melukai dan menghancurkan jiwa-jiwa yang baru lahir, dengan ki yang dingin hanyalah satu dari mereka. Tubuh kedagingan itu seperti perahu, dan tanpa bejana itu, jiwa yang baru lahir itu seperti bayi yang dilemparkan ke laut. Jika ada pembudidaya Nas Chen Soul lain yang hadir untuk melihat Bai Xiaon membawa jiwanya yang baru lahir ke tempat terbuka, orang itu akan sangat terkejut, mereka mungkin tidak percaya apa yang mereka lihat. Secara umum, tidak mungkin bagi jiwa yang baru lahir muncul setelah baru saja melangkah ke tahap jiwa yang baru lahir. Bahkan pembudidaya jiwa yang baru lahir yang sangat kuat tidak bisa melakukannya. Pukulan itu menghantamnya oleh ki dingin yang secara alami ada di langit dan bumi akan terlalu parah. Bahkan orang di pertengahan Nas Chen Soul Stage akan melakukan hal seperti itu dengan ringan. Dan jika mereka membawa jiwa mereka yang baru lahir ke tempat terbuka, mereka tidak akan melakukannya untuk waktu yang lama. Hanya orang-orang di tahap akhir jiwa Nas Chen, atau mungkin mereka yang telah mencapai lingkaran besar, akan memiliki jiwa yang baru lahir cukup kuat untuk membawa mereka keluar ke tempat terbuka dan menghadapi ki dunia yang dingin. Satu-satunya orang yang bisa mengabaikan ki dingin seperti itu adalah dewa. Tapi disinilah Bai Xiaon berada, baru saja melangkah ke tahap jiwa baru lahir, dan sudah membawa jiwanya yang baru lahir keluar ke tempat terbuka. Meskipun jiwanya yang baru lahir tampaknya berjuang, itu tidak terluka. Jelas, itu karena ini adalah surga Daonas Chen Soul. Dingin sekali di sini, katanya melalui mulut jiwanya yang baru lahir. Kemudian dia berbalik untuk melihat tubuh kedagingannya, yang merupakan pengalaman yang sangat aneh. Setelah melihat dirinya sendiri sejenak, dia bergerak, terbang mendekat untuk duduk bersila di wajan penyu. Jadi, apakah ini termasuk memasak sendiri? Gumamnya. Menjangkau dengan tangan jiwanya yang baru lahir yang mungil, ia merasakan di permukaan wajan. Ya, memasak itu. Aku hanya perlu menambahkan api. Ekspresi aneh terlihat di wajahnya saat tangan kanannya melambai dengan gerakan mantra, dan kemudian dia melambaikan jarinya. Segera, lidah api berwarna satu terbang keluar dan bergabung dengan wajan penyu. Beberapa saat kemudian, sebuah desain muncul di wajan yang kemudian mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia yakin dengan apa yang dia lakukan, tetapi masih merasa gugup. Bagaimanapun, ketika semua dikatakan dan dilakukan, dia melakukan peningkatan semangat pada dirinya sendiri. Jika ada yang tidak beres,
Bai Xiaon hanya bisa membayangkan bagaimana jadinya jika semua orang mengira dia telah terlalu lama berada dalam meditasi terpencil, dan Raja Hantu Raksasa akhirnya datang dan membuka ruang meditasinya untuk menemukan yang lezat jiwa yang baru lahir tumis menunggunya. Dia menggigil pada pikiran menakutkan, dan bahkan dianggap terbang keluar dari kura-kura wajan. Namun, saat itulah suara gemuruh yang kuat mulai bergema. Dia berteriak ketika cahaya perak naik, benar-benar menggenangi dirinya. Energi surga dan bumi meletus dari wajan, mengalir ke jiwanya yang baru lahir. Gemuruh-gemuruh memenuhi pikirannya. Akhirnya, suara memudar, dan cahaya perak menghilang. Bai Xiaon dalam bentuk jiwa yang baru lahir terbang ke udara, tanpa ketakutan. Beberapa saat yang lalu, dia merasa seperti perahu dayung dilemparkan pada ombak besar yang marah. Mengerikan. Ini bukan peningkatan semangat, ini bermain dengan kematian. Pada titik ini, ia memutuskan bahwa ia harus menyerah saja. Namun, ketika dia menatap jiwanya yang baru lahir, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada desain perak di sana. Terlebih lagi, jiwanya yang baru lahir tampaknya entah bagaimana berbeda dari sebelumnya. Chapter 672. Pada saat ini, jiwanya yang baru lahir telah matang hingga batas tertentu. Bukan hanya karena lebih kuat, tapi juga lebih tahan terhadap ki yang dingin dari langit dan bumi. Itu adalah perasaan yang menggembirakan, dan biasanya tipe yang akan datang setelah menghabiskan waktu yang signifikan dalam meditasi terpencil, mengolah beberapa teknik yang kuat dan terus-menerus melakukan latihan pernapasan. Dan itu adalah hasil dari peningkatan semangat tunggal. Bai Xiaon memikirkan kembali perasaan energi surga dan bumi yang meledak ke dirinya sebelumnya, dan kemudian matanya mulai bersinar dengan kegembiraan. Ini benar-benar sihir rahasia untuk meningkatkan basis kultivasimu. Sambil mengernyit dalam pikirannya, dia mengingat informasi yang dia temui ketika pertama kali tiba di Wildlands, mengenai penerus Kaisar Neraka. Saat itulah ia pertama kali diperkenalkan dengan konsep melakukan peningkatan roh pada jiwa yang baru lahir. Menurut apa yang orang katakan, jika kamu melakukan peningkatan semangat 15 kali lipat pada Naschen Soulmu, kamu bisa menembus ke tahap pertengahan Naschen Soul. Peningkatan 18 kali lipat akan membawa kamu ke tahap Naschen Soul akhir. Peningkatan 20 kali lipat adalah lingkaran besar. Mungkin bahkan tidak perlu menyebutkan ranah legendaris dari roh 21 kali lipat yang meningkatkan jiwa yang baru lahir, yang dijamin akan mendorong kamu ke alam dewa. Segera, kegembiraannya mulai membangun. Pada saat yang sama, ia menyadari bahwa melakukan peningkatan semangat pada jiwa yang baru lahir jelas menghasilkan hasil yang berbeda dibandingkan dengan item lainnya. Itu jelas mengingat apa yang dia alami ketika melakukan peningkatan roh ke tingkat yang sangat tinggi di labirin. Namun, jiwa yang baru lahir adalah unik di surga dan di bumi, dan berperilaku berbeda dari benda-benda biasa, sehingga masuk akal. Melihat ke bawah ke api 2 hingga 14 warna yang telah ia atur, ia menyadari bahwa jalannya menuju puncak tahap awal Naschen Soul ada tepat di depannya, terbuka dan bersih. Kemudian dia melihat kembali pada kura-kura wajan, dan menyadari bahwa kecuali jika wajan itu tiba-tiba tidak berfungsi, dia tidak perlu khawatir. Menekan kekhawatiran seperti itu, dia berkata, pasti tidak akan ada masalah. Jika aku tidak melakukan ini, aku akan menyesalinya. Dengan itu, ia mengirim jiwanya yang baru lahir terbang kembali ke kura-kura wajan, di mana ia melakukan gerakan mantra lain dan menyebabkan api 2 warna untuk memulai proses peningkatan semangat lain. Tentu saja, Bai Xiaon tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa bahkan melakukan peningkatan semangat tunggal pada jiwa yang baru lahir adalah pencapaian yang menggoncangkan bumi di Wildlands. Sementara itu, jauh sekali, di jantung Wildlands, adalah sebuah kota yang jauh melebihi ukuran kota hantu raksasa. Tampaknya sebesar 10 kota hantu raksasa disatukan, dan benar-benar berwarna emas. Ada sesuatu yang tak terlukiskan tentang hal itu, seolah-olah itu terhubung dengan surga. Langit di atas kota dipenuhi dengan awan keberuntungan, di antaranya naga menari, naga yang sesekali melemparkan pandangan mengintimidasi pada orang-orang di bawah. Kota ini adalah lokasi paling penting di Wildlands. Itu adalah Archemperor City. Di bagian timur Archemperor City adalah lapangan publik yang sangat besar, sepenuhnya 30.000 meter dari satu sisi ke sisi lain. Di tengah-tengah alun-alun itu ada sebuah prasasti batu besar, tepatnya setinggi 2.700 meter, berwarna hijau, dan dikelilingi oleh cahaya lembut yang bercahaya. Itu adalah cahaya yang tampak begitu abadi sehingga tidak ada kemampuan ilahi di dunia yang bisa membuatnya menjadi gelap. Seolah-olah, selama langit dan bumi ada, cahaya itu tidak bisa dihancurkan. Itu bahkan mampu menguntungkan basis budidaya siapapun yang berjemur di dalamnya.
Saat ini, sekitar 80 nama terlihat di permukaan prasasti batu. Nama-nama itu ditulis dengan cara yang tepat dan jelas, dan merupakan nama-nama dari berbagai pahlawan yang dipilih, semuanya sangat terkenal, tipe yang semua orang di Wildlands pernah dengar dan bicarakan. Mereka pada dasarnya adalah nama-nama rumah tangga. Prasasti batu itu tidak lain adalah neraka kaisar neraka. Dan untuk nama-nama itu, mereka adalah kandidat dalam pencalonan untuk menjadi penerus kaisar neraka. Ketika waktu yang ditentukan untuk kompetisi menjadi penerus berakhir, maka siapapun yang menempati posisi pertama dalam daftar itu akan menjadi penerusnya. Karena betapa pentingnya kompetisi itu, semua orang di Wildlands sangat tertarik dengan nama-nama dalam daftar. Saat ini, nama pertama dalam daftar adalah Gong Sun Yi, dan di sebelahnya, angka dapat dilihat, 7. Itu berarti bahwa Gong Sun Yi ini telah melakukan peningkatan roh 7 kali lipat pada jiwanya yang baru lahir. Untuk melakukan 7 peningkatan roh pada jiwa yang baru lahir, dan hidup melaluinya, adalah masalah yang secara mendasar menantang surga. Banyak orang telah terguncang oleh masalah ini. Yang kedua dalam daftar adalah seseorang bernama Yao Hong, yang jiwanya yang baru lahir memiliki peningkatan roh 6 kali lipat. Orang di tempat ketiga memiliki peningkatan 5 kali lipat. Turun daftar, jumlahnya turun sampai ke yang. Kecuali jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, tampak jelas bahwa Gong Sun Yi akan menjadi penerus kaisar neraka. Setelah semua, bahkan Yao Hong tampaknya tidak mau melampaui peningkatan roh 7 kali lipat. Itu tidak mengherankan, karena tingkat keberhasilannya sangat rendah, dan kegagalan akan menyebabkan kematian. Karena daftar nama pada Hell Emperor Stele, dan cahaya bersinar yang mengelilinginya, selalu ada penggarap jiwa berkumpul di daerah tersebut. Mereka tidak hanya dapat meningkatkan basis kultivasi mereka karena cahaya, mereka juga dapat mempelajari nama-nama dalam daftar pada saat yang sama. Daftar nama tidak statis. Nama-nama baru kadang-kadang akan muncul, dan kadang-kadang nama akan memudar. Jelas, nama-nama yang menghilang mewakili orang-orang yang telah berusaha meningkatkan roh pada jiwa mereka yang baru lahir, hanya untuk gagal dan binasa. Adapun nama-nama baru, mereka selalu menimbulkan kehebohan. Tentu saja, kegemparan untuk nama baru biasanya tidak terlalu banyak untuk dibicarakan. Bagaimanapun, nama-nama baru biasanya datang hanya dengan satu peningkatan semangat. Satu-satunya hal yang akan menyebabkan keributan sejati adalah ketika seseorang masuk ke 10 besar. Namun, pada hari ini, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi dengan salah satu nama baru dalam daftar. Orang pertama yang memperhatikan nama baru itu adalah seorang penanam jiwa setengah baya yang kebetulan adalah anggota pasukan Legiun Hantu Raksasa yang ditempatkan di Arch Emperor City. Hanya beberapa tahun sebelumnya, dia telah menjadi bagian dari pasukan yang berperang melawan sekte polaritas langit berbintang di tembok besar. Namun, pada titik ini, para penanam Legiun Hantu Raksasa semuanya telah dipanggil kembali ke Arch Emperor City untuk istirahat dan pemulihan. Saat ini, mereka sedang menunggu perintah penempatan untuk kembali ke tembok besar. Penanam jiwa setengah baya itu duduk bersila agak jauh dari prasasti batu, melakukan latihan pernapasan. Seperti biasa, dia melihat daftar nama pada prasasti batu, ketika tiba-tiba, rahangnya jatuh ketika dia melihat nama baru di bagian paling akhir daftar. Pada awalnya, ekspresi kosong dapat terlihat pada wajah pria itu, tetapi kemudian matanya melebar, dan auranya mulai melonjak tidak stabil. Ini. Apa yang dilihatnya tampak benar-benar tidak masuk akal, dan dia benar-benar yakin bahwa dia melihat sesuatu. Dia menggosok matanya beberapa kali, dan kemudian dia melihat lagi. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis di bagian atas paru-parunya. Bai Xiaon. Teriakannya langsung memecah keheningan di area prasasti batu. Banyak pembudidaya jiwa yang berlatih kultivasi di daerah itu membuka mata mereka. Sebagian besar dari mereka tampak bingung, nama Bai Xiaon tampak familiar, tetapi pada awalnya, banyak yang tidak dapat menemukannya. Namun, banyak dari mereka yang dengan jelas mengenali nama itu, dan langsung terguncang. Kemudian, orang-orang melihat ke atas untuk melihat apa yang dilihat oleh penanam jiwa paruh baya, di mana lebih banyak teriakan takjub memenuhi udara. Bai Xiaon. Bagaimana itu mungkin? Bai Xiaon. Aku ingat. Dia adalah seorang jenderal besar dari tembok besar langit berbintang langit Dao Polaritas. Dia bajingan tak tahu malu yang tahu cara meledakkan tungku pil. Itu dia. Aku tahu nama itu terdengar familiar. Senior Red Dust secara pribadi menawarkan karunia jiwa dewa untuk kepalanya. Dia berada di posisi pertama dalam daftar eksekusi. Semua penggarap jiwa terguncang, dan segera, ketika teriakan takjub mereka terdengar,
lebih banyak orang mendengar, yang mengarah ke ekspresi yang bahkan lebih sedap dipandang. Awalnya, nama Bai Xiaon tidak banyak dikenal di Wildlands. Namun, setelah serangan Giant Ghost Legion baru-baru ini di tembok besar, namanya menjadi pembicaraan tentara, dan dari sana, menyebar ke seluruh Wildlands. Dia telah mengalahkan Legiun Hantu Raksasa berulang kali. Dia telah menimbulkan korban besar pada pasukan jiwa pendendam di Wildlands. Dia tidak hanya memimpin pasukan Starry Sky Dao Polaritas Sekte untuk kemenangan di tembok besar, tetapi metodenya telah menyebar ke 3 sekte sumber sungai lainnya, yang mengarah ke kemenangan serupa di bagian lain dari tembok besar. Karena itu, Wildlands menderita kekalahan demi kekalahan, yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tungku pil meledak. Mengemudi binatang buas menuju kegilaan. Pil konvergensi jiwa. Salah satu taktik itu akan mengguncang Wildlands. Kemudian ada hadiah yang ditawarkan untuk kepala Bai Xiaon, yang meroket ke ketinggian sedemikian rupa sehingga semua orang di Wildlands terperangah. Lebih jauh lagi, pangkatnya sebagai Mayor Jenderal telah dicapai dengan menginjak-injak Wildlanders dengan berani dengan tanpa hukum. Karena dia akhirnya hilang, orang-orang mulai melupakannya. Tapi sekarang, namanya telah muncul di neraka Kaisar Neraka, menyebabkan kekacauan instan di daerah itu. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada daftar nama, di mana di sana, tepat di tempat terbuka untuk dilihat semua orang, adalah nama Bai Xiaon. Itu bukan Bai Hao, itu Bai Xiao Chun. 3 karakter mengukir namanya, dan tepat di sebelahnya adalah yang nomor 1, menunjukkan bahwa ia telah melakukan peningkatan semangat tunggal pada jiwa yang baru lahir. Ini Bai Xiaon. Dia ada di Wildlands. Dan dia belum mati. Ini terlalu penting. Cepat dan laporkan masalah ini. Orang-orang segera mulai mengambil selip tulang dan mengirim pesan ke atasan mereka. Tidak butuh waktu lama, bagi semua Archemperor City terguncang sepenuhnya. Chapter 673. Ketika berita tersebar di Archemperor City, semua orang yang mendengar berita itu terkejut. Bagi banyak orang, perlu beberapa pemikiran untuk mengingat mengapa nama itu tampak akrab, dan beberapa bahkan harus bertanya-tanya. Namun pada akhirnya, semua orang terkejut. Tentu saja, ada beberapa orang yang langsung mengingat semua hal ketika mereka mendengar nama itu. Iblis Bai telah muncul. Jadi, bagaimanapun juga, dia belum mati. Tidak hanya dia ada di sini di Wildlands, dia sebenarnya berada di tahap jiwa Naschen. Sialan. Ini adalah provokasi langsung. Ejekan berwajah botak. Tidak mungkin Iblis Bai tidak tahu tentang apa yang terjadi ketika kamu melakukan peningkatan semangat pada jiwa yang baru lahir. Dia jelas melakukan ini semua dengan sengaja untuk memastikan kita tahu dia datang. Archemperor City pada umumnya terguncang, tetapi lebih dari itu adalah Giant Ghost Legion. Teriakan kemarahan yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat saat orang-orang berlomba menuju Hell Emperor Stele. Tentu saja, tidak semua orang di Archemperor City sangat terkesan dengan nama Bai Xiaon. Banyak yang menganggap cerita itu berlebihan, dan bahwa orang seperti dia tidak layak atas keributan. Ini keterlaluan. Aku tidak percaya Bai Xiaon begitu megah. Sombong sekali. Sangat angkuh. HMPH. Itu hanya cerita, bukan? Aku menolak untuk percaya bahwa Bai Xiaon ini sama pentingnya dengan yang dikatakan orang. Dia bukan siapa-siapa. Jelas Legiun Hantu Raksasa hanya ingin datang dengan alasan mengapa mereka dikalahkan dengan mudah. Fakta bahwa 3 sekte lain di tembok besar menggunakan taktik yang sama hanya menunjukkan bahwa Pulau Heavenspan mengatur semuanya. Terlepas dari reaksi spesifiknya, seluruh kota terguncang. Secara umum, keributan akan mereda dengan cukup cepat, dan segalanya akan kembali normal. Tapi kemudian, sesuatu yang lain terjadi yang tidak diharapkan siapapun. Bahkan ketika semua orang melihat nama Bai Xiaon, namanya menghilang dari tempat terakhir dan kemudian muncul kembali di 20 besar. Di sebelah namanya bukan lagi nomor 1, tetapi sebaliknya, 2. Semua mata selebar piring, namun, bahkan sebelum ada orang yang sempat berteriak kaget, nama Bai Xiaon menghilang lagi. Kali ini, ia naik ke posisi 15, dan nomor 3 sekarang bisa dilihat di sebelahnya. Dan hal-hal belum berakhir. Nama Bai Xiaon menghilang lagi, lalu muncul kembali di posisi ke-8. Pada saat itu, nomor di sebelah namanya adalah 4. Beberapa saat kemudian, itu naik ke posisi ke-4, dengan peningkatan semangat 5 kali lipat. Terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Namun, kerumunan itu dipenuhi dengan kejutan yang begitu terpendam sehingga pada akhirnya, mereka tidak bisa menahannya. Surga.
5. Peningkatan roh 5 kali lipat. Bagaimana Bai Xiaon ini melakukan ini? Semua orang benar-benar terpana, babak belur oleh gelombang keheranan, pikiran mereka berputar pada apa yang mereka saksikan. Segera, orang-orang mulai mengirim kabar kepada teman dan atasan mereka. Sebelumnya, hanya beberapa orang yang terpana oleh penyebutan nama Bai Xiaon, dengan banyak orang percaya reputasinya dibesar-besarkan. Namun, dalam saat-saat yang paling singkat, ia pergi ke tempat keempat di neraka Kaisar Stele, dengan jiwa baru lahir yang meningkat 5 kali lipat. Seketika, orang-orang yang percaya cerita itu dibesar-besarkan terengah-engah. Apa? Dia melakukan peningkatan roh 5 kali lipat pada jiwanya yang baru lahir secepat itu. Apa yang terjadi dengan iblis Bai ini? Bagaimana dia melakukan ini begitu cepat? Aku tidak percaya dia begitu ceroboh. Apakah dia lelah hidup? Gelombang keheranan yang mengguncang Archemperor City hanya terus tumbuh lebih intens. Setiap kelompok dan organisasi di kota mendengar masalah ini dan bereaksi dengan sangat tidak percaya. Pada saat yang sama, semakin banyak orang mulai terbang ke neraka Kaisar Neraka. Ada juga banyak aliran indera ilahi yang berkumpul di daerah tersebut. Sementara itu, Bai Xiaon dalam bentuk jiwa yang baru lahir di ruang meditasi terpencil di Giant Ghost City, tampak sangat senang saat dia duduk di sana bersila di wajan penyu. Hahaha. Aku suka jenis kultivasi ini. Inilah yang harus dilakukan. Jiwa yang baru lahir, mata Bai Xiaon berbinar, dan auranya melonjak karena kegembiraan. Jiwanya yang baru lahir tidak hanya memiliki 5 desain perak di atasnya, tetapi ia juga dapat dengan jelas merasakan seberapa kuat dirinya. Aku merasa seperti baru saja menghabiskan seluruh siklus 60 tahun dalam meditasi terpencil. Setelah tertawa-tawa, dia menjilat bibirnya dan melambaikan jarinya ke arah api 6 warna di dekatnya. Nyala api melayang ke penyu wajan, di mana suara gemuruh bisa terdengar, dan desain perak lainnya muncul. Dia telah melakukan peningkatan semangat lain. 6. 7. 8. Tanpa berhenti sejenak, ia melakukan 3 perangkat tambahan berturut-turut. Pada titik ini, 8 desain yang mempesona dapat dilihat pada jiwanya yang baru lahir, yang berdenyut dengan kekuatan yang tak terbatas. Warna-warna yang berputar-putar bisa dilihat di dalamnya, dan pada saat yang sama, kiang dingin dari langit dan bumi tidak seperti apapun. Kuat. Sangat kuat. Dipenuhi dengan kegembiraan, dia melambaikan api 9 warna. Beberapa saat kemudian, desain perak ke-9 bisa dilihat pada jiwanya yang baru lahir. Namun, hal-hal belum berakhir. Jantung berdebar kencang, Bai Xiaon memulai peningkatan semangat ke-10. Cahaya perak menyilaukan bersinar dari kura-kura saat desain ke-10 muncul. Bai Xiaon bisa mengatakan bahwa jiwanya yang baru lahir semakin kuat dan kuat, membuatnya gemetar dengan sukacita. Dia sering memikirkan betapa menakjubkannya menjadi begitu kuat, tetapi tidak pernah mengalami perasaan itu. Sekarang dia. Tentu saja, untuk orang-orang di Archemperor City, fakta bahwa Bai Xiaon melakukan peningkatan semangat satu demi satu pada jiwa yang baru lahir membuat mereka semua takut keluar dari pikiran mereka. Mereka merasa seperti sambaran petir surgawi satu demi satu membanting otak mereka. Mereka menyaksikan ketika nama Bai Xiaon pergi dari tempat keempat, dan kemudian dari ketiga ke kedua. Kemudian, tanpa berhenti, ia mencapai posisi 1. Bai Xiaon telah melakukan peningkatan roh 8 kali lipat pada jiwanya yang baru lahir. Jika hanya itu yang ada pada situasi, itu mungkin bukan masalah besar. Lagi pula, apa yang dia lakukan tidak berada di luar wilayah yang jelas-jelas mungkin. Tetapi kemudian, nomor 9 muncul di sebelah namanya, dan kemudian 10. Para kultivator jiwa semuanya terguncang sampai pada tingkat tertinggi, ke titik di mana rasanya seperti mereka berada dalam pengalaman di luar tubuh. Dia melakukan peningkatan roh pada jiwa yang baru lahir, yang sama sekali berbeda dari melakukan peningkatan pada item sihir. Jika item ajaib dihancurkan, kamu bisa mendapatkan yang baru. Tetapi jika kamu gagal dalam peningkatan semangat pada jiwa kamu yang baru lahir, kamu akan terbunuh secara permanen. Kaisar Neraka bisa memiliki keberanian untuk meminta penggantinya melakukan peningkatan roh pada jiwa mereka yang baru lahir. Tetapi bagi para penggarap jiwa biasa, tindakan itu hanya mempertaruhkan nyawa seseorang. Peningkatan semangat tunggal adalah sesuatu yang bisa diterima banyak orang, dan berpotensi sebagai yang kedua atau ketiga. Tetapi lebih tinggi dari itu, dan tingkat kegagalannya terlalu berbahaya. Apa yang semua orang saksikan di sini hanyalah sebuah keajaiban. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terdengar di Wildlands. Itu benar-benar gila. Dia pergi dari 1 sampai 10. Dan dia tidak mati. Sialan, keberuntungan macam apa ini?
Apakah dia memiliki keinginan mati atau sesuatu? Tidak ada satu orang pun yang tidak terguncang. Dari perspektif mereka, Bai Xiaon sedang mempermainkan hidupnya dalam tindakan gila. Belum pernah ada yang berani meningkatkan jiwa mereka yang baru lahir dengan cara seperti itu. Sementara itu di 9 kota kata-kata, di sebuah istana yang lebih kecil yang berdekatan dengan istana kerajaan, raungan kemarahan bergema keluar. Kemudian, seorang pemuda jangkung dan langsing keluar dari dalam istana. Wajahnya yang tampan dipelintir dengan amarah saat dia mengamuk, Bai Xiaon. Aku, Yo Hong, mempertaruhkan nyawaku untuk melakukan peningkatan semangat 6 kali lipat pada jiwaku yang baru lahir. Bagaimana mungkin kamu berani melakukan peningkatan 10 kali lipat? Kenapa kamu tidak mati? Kepahitan memenuhi hati Yo Hong. Awalnya, satu-satunya tujuannya adalah menyalip Gong Sun Yi, dan dia cukup percaya diri untuk bisa melakukannya. Paling buruk, dia setidaknya akan menyamai prestasi Gong Sun Yi. Tapi begitu dia mendapat kabar bahwa Bai Xiaon telah muncul dan melakukan peningkatan semangat 10 kali lipat, harapannya pupus. Kamu pasti menggunakan beberapa trik untuk melakukannya. Kalau tidak, tidak mungkin kamu bisa berhasil. Teman-teman, keluar dan cari Wildlands. Cari tahu di mana Bai Xiaon berada. Temukan dia. Menanggapi kata-kata Yo Hong, 9 kota kata-kata dilemparkan, dan perintahnya langsung dilaksanakan. Tentu saja, alasan untuk semua itu adalah bahwa Yo Hong adalah pewaris di kota. Adegan serupa dimainkan di bagian lain Wildlands, baik di klan ahli nujum, dan di tempat lain yang merupakan rumah bagi orang-orang di daftar nama Hell Emperor Stele. Semua orang mencoba menebak di mana Bai Xiaon mungkin, dan banyak orang mulai mencarinya. Di salah satu dari 4 kota kerajaan, War Champion City, sebuah pondok jerami dapat dilihat di atas gunung yang sunyi. Di dalam pondok itu duduk seorang pria muda dengan alis seperti pedang dan mata yang bersinar seperti bintang. Setiap orang yang mengenalnya secara pribadi terbiasa dengan ekspresi tenang dan arogan yang biasanya dia kenakan. Namun, pada saat ini, wajahnya pucat, dan matanya berkilau karena tidak percaya. Bai Xiaon, gumamnya. Sesaat kemudian, dia melihat ke bawah pada selip tulang yang dia pegang di tangannya, dan sinar yang menantang muncul di matanya. Pria muda ini adalah satu-satunya putra yang paling berkuasa di antara raja-raja, raja juara perang. Dia adalah Gong Sun Yi, orang paling kuat kedua di generasinya di Wildlands, tepat di belakang Nyonya Merah Debu. Chapter 674. Kota 9 Kata dan kota juara perang bukan satu-satunya kota yang sepenuhnya terguncang. Spirit Advent City juga dilemparkan ke dalam keributan besar. Namun, ada terlalu banyak pewaris tahta di sana. Bahkan, ada lebih dari 10.000 orang yang bisa mengklaim koneksi ke garis keturunan kerajaan. Meskipun beberapa di antara ahli waris itu dapat dianggap terpilih, tidak satu pun dari mereka yang sehebat Gong Sun Yi atau Yo Hong. Itu sebenarnya salah satu wanita muda di kota yang paling terkenal. Ketika berita sampai di Giant Ghost City tentang apa yang terjadi di Archemperor City, dan bahwa Bai Xiaon telah muncul, itu juga menyebabkan keributan besar. Tentu saja, Bai Xiaon tidak menyadari hal itu. Jiwanya yang baru lahir duduk dengan gelisah di kura-kura wajan, merasa sangat senang dengan bagaimana sesi kultivasi ini berjalan. Dengan mata berbinar, dia mengayunkan jarinya ke nyala api yang berwarna 11. Hehe. Ayo terus. Dengan itu, kura-kura mulai bersinar dengan cahaya terang lagi. Namun, kali ini bukan cahaya perak, melainkan emas. Beberapa saat kemudian, 10 desain perak di jiwanya yang baru lahir lenyap, digantikan oleh desain emas tunggal. Seketika, jiwanya yang baru lahir tumbuh sedikit lebih besar, menyebabkan Bai Xiaon terkesiap. Mengingat bahwa transformasi biasanya akan terjadi setelah peningkatan roh 10 kali lipat, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Jiwaku yang baru lahir tidak akan mengubah penampilan, kan? Dia menyaksikan dengan gugup ketika cahaya keemasan memudar, dan kemudian memeriksa jiwanya yang baru lahir. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada perubahan mendasar, dia menghela nafas lega. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Berdasarkan bagaimana keadaannya, tampaknya peningkatan semangat 14 kali lipat akan menjadi puncak tahap awal Naschen Soul. Secara normal, bahkan jika aku memiliki beberapa teknik luar biasa untuk digunakan, aku akan membutuhkan lebih dari 100 tahun untuk melakukan itu. Dengan pikiran-pikiran itu di benaknya, ia menyimpulkan bahwa ini adalah kesempatan yang tidak dapat dilewatkan. Tanpa ragu sedikit pun, dia mulai bekerja pada peningkatan semangat 12 kali lipat. Gemuruh bisa terdengar ketika desain emas kedua muncul di jiwanya yang baru lahir, namun, dia tidak berhenti di situ. Segera, desain ketiga dan keempat bisa dilihat.
Perasaan kekuatan ledakan memenuhi jiwanya yang baru lahir bersama dengan desain emas keempat. Sekarang dia punya perasaan bahwa dengan sedikit lebih banyak usaha, dia bisa menerobos dari tahap awal hingga pertengahan Nascent Soul. Namun, dia tidak siap untuk melakukan itu saat ini. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain berhenti. Dengan itu, dia membuka matanya dan menatap jiwanya yang baru lahir. Perbedaan antara jiwanya yang baru lahir sekarang dan bagaimana jadinya pada awalnya sangat luas. Aku sudah mencapai batasku, gumam. Namun, begitu aku melakukan peningkatan semangat 15 kali lipat, maka aku akan menembus ke pertengahan tahap jiwa Nascent. Bahkan ketika dia berbicara, jiwanya yang baru lahir terbang kembali ke tubuh kedagingannya. Ketika desain emas keempat muncul di jiwanya yang baru lahir, nomor 14 muncul di sebelah nama Bai Xiaon pada Hell Emperor Stele di Arch Emperor City. Ketika itu terjadi, pembudidaya jiwa yang mengamati tertegun sampai tingkat tertinggi. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika penerus Kaisar Neraka Wildlands ternyata adalah Bai Xiaon. Rasanya hampir tidak masuk akal untuk dipertimbangkan. Namun, pada titik ini, tampaknya tidak ada ketegangan sama sekali mengenai apa yang akan terjadi pada akhirnya. Itu pada saat yang sama persis bahwa aura ledakan Deva tiba-tiba muncul di Arch Emperor City. Cahaya berwarna cerah melintas di langit dan bumi, dan naga besar di awan di atas jelas terkejut ketika seorang wanita terbang dari Giant Ghost Legion. Dia cantik dan montok, namun memiliki aura pembunuh yang menakutkan hingga ekstrim. Selanjutnya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan kegilaan. Dia tidak lain adalah Nyonya Merah Debu. Basis kultivasinya telah lama pulih, tetapi dia tetap dalam meditasi terpencil, dan tidak mengetahui apapun yang terjadi di luar. Namun, bawahannya dan perwira tinggi tahu tentang permusuhannya dengan Bai Xiaon, dan karena itu, telah menyampaikan kabar tersebut kepadanya. Ketika dia mendengar apa yang telah dilakukan Bai Xiaon yang terkutuk dan menjijikkan, itu membuatnya nyaris gila. Dia terbang dengan kecepatan tinggi ke Hell Emperor Stele, di mana dia memelototi nama di tempat pertama, tubuhnya gemetar dan aura pembunuhannya melonjak. Ketika orang-orang menyadari bahwa Nyonya Merah Debu telah tiba, mereka menundukkan kepala dan tangan mereka dengan hormat. Semua orang tahu bahwa terlepas dari kenyataan bahwa dia baru saja menjadi deva terbaru dari generasi, kecakapan pertempurannya jauh dari biasa. Bai Xiaon. Bai Xiaon. Ekspresi yang sangat suram bisa terlihat di wajahnya, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Pada saat ini, dia tahu bahwa Bai Xiaon pasti telah mencapai tahap Heaven Dao Nascent Soul. Karena marah, dia mengeluarkan slip batu giok untuk mengirim pesan kepada bawahan dan petugasnya. Bayar berapapun harganya untuk menemukan Bai Xiaon. Aku ingin dia hidup. Tentara langsung menjawab. Tentara mulai bergegas ke sana kemari di dalam kamp militer, mengeluarkan perintah sebagai persiapan untuk mengikuti perintah Nyonya Merah Debu dan menemukan Bai Xiaon. Di lokasi lain di Arch Emperor City adalah seorang wanita muda yang, seperti orang lain, memperhatikan situasi dengan Hell Emperor Stele. Tidak seperti Nyonya Merah Debu, tidak ada rasa dingin sedingin es di matanya, hanya kecemasan dan kekhawatiran. Dia tidak lain adalah Chen Manyao dari Sekte Penantang Sungai. Dia adalah seorang Wildlander, dan tuannya adalah orang yang sangat penting, memberinya status unik di Arch Emperor City. Namun, dia tidak akan pernah bisa melupakan segala sesuatu yang terjadi di Sekte Penangkal Sungai, Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit, atau kapal yang berlayar melintasi Laut Heavenspan. Pada tahun-tahun di mana dia kembali ke Wildlands, dia sering memikirkan kembali wajah-wajah yang dikenalnya yang dia ingat dari masa lalu. Lebih sering daripada siapapun, dia memikirkan Bai Xiaon. Kembali ketika dia pertama kali mendengar bahwa dia hilang, dia berasumsi bahwa dia sudah mati, dan telah menyelinap menjadi sedih. Tapi sekarang, namanya muncul di prasasti batu, menyebabkan matanya berkilau dengan cahaya yang menyilaukan. Di mana kamu, Xiaon? Di dalam istana kekaisaran di Arch Emperor City adalah Grand Heaven Master, orang yang sama yang telah memerintahkan Kaisar Agung untuk pergi ke meditasi terpencil. Dia adalah satu-satunya orang selain Kaisar Agung yang benar-benar memegang kekuasaan atas berbagai pejabat di dinasti. Tiba-tiba, pemimpin besar surga membuka matanya. Pada saat itu, naga-naga besar di udara di atas kota bergetar, dan semua ahli yang kuat di kota itu menggigil dan menarik indera ilahi mereka, takut melakukan apapun untuk menyinggung Grand Master Surga. Mata Grand Heaven Master segera menembus semua ciptaan untuk mendarat di Hell Emperor Stele, dan nama yang menempati posisi pertama. Sesaat kemudian, dia membuang muka, dan kemudian mengeluarkan perintah baru.
Temukan Bai Xiaon dan bawa dia padaku. Perintah itu keluar, bukan dari Grand Heaven Master, melainkan di bawah naungan Kaisar Agung saat ini sendiri. Karena itu, bahkan keempat Raja Surgawi tidak punya pilihan selain mengakui mereka. Tak lama, semua orang di Wildlands mencari Bai Xiaon. Sekitar waktu itu, Bai Xiaon membuka matanya, menyebabkan seluruh ruang meditasi yang terpencil terisi dengan sesuatu seperti gemuruh petir. Pada saat yang sama, tekanan dari tahap Naschen Soul meletus darinya. Dia mengambil napas dalam-dalam, ekspresi senang di wajahnya saat dia melakukan inspeksi cepat pada dirinya sendiri. Benar saja, dia berada di lingkaran besar tahap awal jiwa Naschen, dan jiwa yang baru lahir memiliki 4 desain emas di atasnya. Tidak ada cara baginya untuk menahan harga dirinya saat ia mengayunkan lengan bajunya untuk membuka pintu ruang meditasi. Kemudian dia keluar dengan gaya mewah. Bahkan ketika dia mempertimbangkan untuk memamerkan sedikit dan memastikan semua orang tahu bahwa dia tidak lagi berada di formasi inti, dia mengirimkan perasaan ilahi untuk menemukan bahwa ada keributan besar yang terjadi di sekelilingnya. Dia bisa mendengar orang-orang mendiskusikan masalah tertentu, masalah yang langsung membuatnya gemetar ketakutan. Kemegahannya yang sebelumnya segera menghilang, dan semua kegembiraan menguap, digantikan oleh kekhawatiran dan teror. Apakah kamu mendengar? Bai Xiaon muncul. Apa, kamu tidak tahu siapa Bai Xiaon? Baiklah aku beritahu kamu. Dia melakukan peningkatan roh 14 kali lipat pada jiwanya yang baru lahir. Benar-benar gila. Dia pasti melakukannya dengan harta sihir yang kuat. Kaisar Agung mengeluarkan perintah bahwa semua orang di Wildlands seharusnya menemukannya dan menangkapnya hidup-hidup. Ya, itu tidak bisa dengan cara lain. Jika dia akhirnya menjadi penerus Kaisar Neraka, itu akan seperti lelucon raksasa. Ketika Bai Xiaon mendengar apa yang dibicarakan orang-orang, darah mengering dari wajahnya, dan dia hampir jatuh di wajahnya karena ketakutan. Dia terhuyung mundur, tiba-tiba teringat sepotong informasi penting yang telah menyelinap dalam benaknya. Siapapun yang melakukan peningkatan semangat pada jiwa mereka yang baru lahir akan memiliki nama mereka dipajang di neraka Kaisar Stele. Ini besar, pikirnya. Sudah, penyesalan muncul di hatinya ketika dia bertanya-tanya berapa banyak bencana mematikan yang dia bawa pada dirinya sendiri. Dengan jantung berdebar kencang, dia dengan cepat meninggalkan ide untuk pamer. Dia juga memutuskan bahwa dalam keadaan apapun dia tidak akan membiarkan siapapun memeriksa jiwanya yang baru lahir. Syukurlah, karena semua peningkatan semangat yang telah dia lakukan, itu sangat kuat. Meskipun orang sekarang dapat merasakan bahwa dia berada di tahap jiwa baru lahir, mereka tidak akan dapat melihat rincian jiwanya yang baru lahir. Dengan sedikit penyesuaian dengan topengnya, dia membuatnya tampak seperti, bukannya berada di lingkaran besar dari tahap awal Naschen Soul, dia sebenarnya baru saja membuat terobosan. Bahkan ketika dia melakukan itu, beberapa sinar cahaya muncul, berpatroli di penggarap jiwa penjaga kota. Mereka menggenggam tangan dan membungkuk padanya, lalu salah satu dari mereka berkata, Yang Mulia Raja mengeluarkan perintah bahwa setelah muncul dari meditasi terpencil, Majordomo Bai harus pergi menemuinya segera. Hah? Bai Xiaon berseru, menggigil dan jantung berdebar kencang. Chapter 675. Pikiran belaka tentang buritan Raja Hantu Raksasa, fitur yang mengancam, dan sinar mendalam yang selalu ada di matanya yang membuatnya tampak seperti bisa mengintip ke dalam pikiran seseorang, menyebabkan Bai Xiaon menggigil. Aku sudah selesai. Kaput. Penyesalan mendalam memenuhi hatinya, dan menyadari bahwa dia benar-benar seharusnya tidak pergi dan melakukan peningkatan roh pada jiwanya yang baru lahir. Seluruh dunia tahu apa yang telah terjadi, dan hanya memikirkan hal itu saja membuatnya lemah berlutut. Dan kemudian dia merenungkan konsekuensi potensial dari tindakannya, dan hatinya mulai berpacu. Syukurlah, dia mengenakan topengnya, dan juga memiliki pengalaman bertahun-tahun hidup dalam kedok. Meskipun dia takut mati seperti yang selalu dia alami, dia sudah lama menjadi master mutlak dalam menjaga suatu tindakan. Raja Hantu Raksasa mungkin tidak tahu identitas asliku. Jika dia tahu, dia tidak akan hanya mengirim pesan memanggilku ke pertemuan. Topengku luar biasa, jadi tidak mungkin orang bisa merasakan fluktuasi basis kultivasi aku. Di dalam, dia menggenggam setiap sedotan yang mungkin untuk menghibur dirinya sendiri, tetapi di luar, dia tampak benar-benar tenang. Sambil memegang tangannya di belakang, dia mengangguk sedikit ke penjaga kota, dan kemudian terbang bersama mereka ke istana kerajaan. Sepanjang jalan, ekspresi wajahnya tetap normal. Namun, di dalam, pikirannya berpacu ketika dia mencoba mencari tahu mengapa Raja Hantu Raksasa mungkin memanggilnya. Pada akhirnya, dia yakin bahwa itu hanya kebetulan, dan tidak ada hubungannya dengan identitas aslinya.
Meskipun itu membuatnya merasa sedikit lebih baik, masih ada peluang 10% bahwa ia dalam bahaya besar. Akibatnya, ia tidak bisa menghapus kekhawatiran sepenuhnya. Dia hanya harus memaksa dirinya untuk tetap tenang dan menjaga ekspresinya netral saat dia mengikuti para penjaga menuju istana. Para penjaga memperlakukan Bai Xiaon dengan sangat hormat. Setelah mencapai titik tertentu, mereka menggenggam tangan dan pergi, meninggalkan Bai Xiaon berdiri di depan istana kerajaan. Sesaat kemudian, dia melangkah masuk, dan hal pertama yang dia dengar adalah suara Duk Deak Trier. Yang mulia, anggrek Raja Hantu belum mulai mekar. Lebih lanjut, pemimpin agung itu menjelaskan kepada aku bahwa dia tidak akan membuka ketel necromancer untuk kita sendirian. Selanjutnya datang suara Raja Hantu Raksasa. Kembalilah ke Grand Master Agung dan katakan padanya bahwa Raja Hantu Raksasa setuju untuk berutang budi besar padanya. Ya, Yang Mulia. Aku akan segera mengatur semuanya. Ekspresi yang sangat serius terlihat di wajah Duk Deatrier saat dia menggenggam tangan dan membungkuk pada Raja Hantu Raksasa. Setelah berbalik untuk pergi, dia melihat Bai Xiaon memasuki istana, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Memberikan anggukan cepat ke Bai Xiaon, dia pergi. Bai Xiaon bergegas ke tahta, melakukan yang terbaik untuk menjaga kecemasannya terkendali. Begitu tiba di depan Raja Hantu Raksasa, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Hormat aku, Yang Mulia. Raja Hantu Raksasa itu memasang ekspresi muram di wajahnya, seolah-olah ia sedang bergulat dengan beberapa hal penting. Ketika dia memandang Bai Xiaon, ekspresi terkejut samar bisa terlihat di wajahnya. Kamu membuat terobosan. Pada awalnya, ekspresi pujian bisa terlihat di matanya, tetapi setelah beberapa saat, itu berubah menjadi sesuatu yang lebih seperti kecurigaan. Dia adalah orang yang berpengalaman dan cerdik, dengan wawasan yang luar biasa, dan memahami kegugupan Bai Xiaon. Tentu saja, Bai Xiaon selalu gugup di hadapannya. Perbedaannya adalah, di masa lalu, dia tidak pernah melakukan apapun untuk menutupinya, sedangkan sekarang, dia. Mata Raja Hantu Raksasa berkedip. Bai Xiaon bisa segera melihat kecurigaan di mata Raja Hantu Raksasa, dan itu menyebabkan jantungnya melompat ke tenggorokannya dengan kesadaran bahwa dia telah tergelincir. Mempertimbangkan kepribadiannya, fakta bahwa ia baru saja membuat terobosan basis kultivasi berarti bahwa ia tidak boleh berjalan-jalan kelihatan tenang. Jantungnya mulai berpacu, dan kegugupannya meningkat. Tiba-tiba, sebuah ide muncul padanya, dan dia langsung membuat keputusan. Tanpa ragu sedikit pun, dia membuat dirinya tampak lebih gugup, sangat gugup sehingga dia bahkan tampak takut. Bahkan, dia mengalihkan pandangannya sehingga dia tidak melihat Raja Hantu Raksasa. Raja Hantu Raksasa menatapnya diam-diam, dan ketika dia melakukannya, tekanan besar mulai menumpuk di aula besar. Bai Xiaon perlahan mulai bergetar terlihat, dan keringat mulai mengalir ke bawah. Sepertinya dia tidak bisa mengendalikan diri, yang sebenarnya adalah masalahnya. Dia benar-benar merasa seolah-olah begitu banyak tekanan membebani dirinya sehingga dia bisa dihancurkan menjadi bubuk. Saat tekanan muncul, Bai Xiaon akhirnya mengerang, Yang Mulia, hamba yang rendah hati membuat kesalahan besar. Aku tidak ingin melakukannya. Tetapi masalahnya adalah bahwa 3 klan besar benar-benar memilikinya untuk aku. Jika itu bukan karena fakta bahwa hambamu yang rendah hati memiliki gelar yang begitu mengesankan, aku pikir hidupku yang malang sudah akan dimusnahkan. Ngomong-ngomong, klan Bai sangat membenciku. Karena itu, hambamu yang rendah hati merasa dia tidak punya pilihan lain. Terlepas dari kenyataan bahwa Yang Mulia punya rencana lain untuk 3 klan, hambamu yang rendah hati diam-diam menginstruksikan orang-orang tertentu untuk menyebabkan masalah bagi mereka. Pada titik ini, Bai Xiaon benar-benar tampak seperti dia akan menangis karena ketakutan. Mata Raja Hantu Raksasa itu melebar. Dia sudah lama mengetahui fakta bahwa Bai Xiaon telah mengirim orang untuk menekan 3 klan besar. Oleh karena itu, tampilan kegugupan ini menempatkannya tepat di tengah tawa dan air mata. Jelas, Bai Xiaon salah paham mengapa dia dipanggil, dan dengan demikian mulai menjadi gugup. Cukup dengan histrionik, kata Raja Hantu Raksasa, menatap Bai Xiaon. Tatapannya langsung menyebabkan Bai Xiaon tenang di dalam. Namun secara eksternal, dia menatap Raja Hantu Raksasa dengan mata yang berkilau. Raja Hantu Raksasa bisa mengatakan bahwa Bai Xiaon merasa dirugikan, tetapi memutuskan untuk mengabaikannya. Dengan suara santai, katanya, aku memanggilmu di sini hari ini karena beberapa perintah yang turun dari Kaisar Agung. Surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk Bai Xiaon, jenderal besar dari Tembok Besar dan pembudidaya dari Sekte Polaritas Langit Dao. Aku mempercayakan masalah ini kepada kamu. Jika Bai Xiaon muncul di wilayah yang aku kendalikan, kamu akan dikirim untuk menangkapnya. Ekspresi serius muncul di wajah Bai Xiaon.
Tanpa ragu sedikit pun, dia menjulurkan dadanya dan dengan keras menjawab, "Jangan takut, Yang Mulia. Di jalan aku ke Giant Ghost City aku mendengar tentang Bai Xiaon ini. HMMMPHH. Jika iblis Bai berani muncul di dekat Giant Ghost City, maka hambamu yang rendah hati akan segera menangkapnya." Kata-katanya diucapkan dengan ketegasan yang dapat memotong kuku dan memotong besi, dan menyebabkan Raja Hantu Raksasa mengangguk puas. Sebenarnya bukan masalah besar, untuk mengatakan yang sebenarnya. Kecuali dia benar-benar muncul, lupakan saja. Namun, jika kamu bertemu dengannya, berhati-hatilah. Untungnya, kamu telah membuat terobosan basis kultivasi, sehingga akan membantu sampai batas tertentu. Raja Hantu Raksasa kemudian melanjutkan untuk menawarkan beberapa peringatan dan nasihat tentang masalah tersebut. Yang Mulia, ketika datang ke terobosan basis kultivasi aku minta kamu mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena desakan kamu bahwa aku pergi ke meditasi terpencil, hamba yang rendah hati kamu tidak akan berhasil. Yang Mulia, kamu benar-benar ilahi dan perkasa, tiada tara melalui keabadian. Kata-kata yang kamu ucapkan kepadaku seperti ramuan mistik yang mendorongku ke ketinggian baru. Yang Mulia, aku berharap kamu memanggil aku lebih sering untuk hadirin, sehingga dengan demikian, basis kultivasi aku dapat terus meningkat dengan kecepatan cepat. Bai Xiaon sama sekali tidak merasa malu untuk secara naluriah meluncurkan serangan sanjungan. Raja Hantu Raksasa mendengus menanggapi kata-kata Bai Xiaon, tetapi di dalam, sebenarnya merasakan sedikit kesenangan. Lagi pula, dia tidak bisa melupakan tentang bagaimana Bai Hao memiliki keberanian untuk menamparnya di sisi kepala dan bertindak dengan cara yang sombong. Oleh karena itu, pembalikan lengkap ini cukup menyenangkan. Lagi pula, dia adalah dewa setengah mati, tipe orang yang bisa mengendalikan setiap hal di sekitarnya. Jika dia mau, dia bisa memaafkan siapapun atas apapun. Semua karma telah diselesaikan. Faktanya, setelah basis budidayanya dipulihkan, pemikiran belaka di pihaknya telah mengambil semua benda ajaib yang dia serahkan. Semua orang menghormati kekuasaan, dan untuk Bai Hao ini, bahkan jika dia menjadi lebih kuat dari dia masih akan berada di hadapan Raja Hantu Raksasa. Karena itu, mendengar sedikit sanjungan darinya cukup menyenangkan di telinga. Sehubungan dengan fakta bahwa Bai Xiaon telah membentuk jiwanya yang baru lahir tanpa masalah, Raja Hantu Raksasa tidak tertarik untuk mengintip, bahkan dia juga tidak berpikir untuk menghubungkannya dengan buronan-buronan Bai Xiaon. Bukannya Raja Hantu Raksasa itu tidak pandai dalam hal-hal seperti itu lebih karena Bai Hao memiliki latar belakang yang sangat jelas dan terkenal. Karena itu, tidak ada alasan untuk menghubungkannya dengan Bai Xiaon. Meskipun waktunya agak aneh, Raja Hantu Raksasa tahu bahwa karena Bai Hao ini telah menerima setetes darah jiwanya sendiri, itu juga akan membuatnya lebih mudah baginya untuk membentuk jiwa yang baru lahir. Sebagai salah satu bawahan Raja Hantu Raksasa, kekuatan Bai Hao berasal dari rahmat Raja yang baik, dan baginya untuk menjadi lebih kuat adalah hal yang baik. Raja Hantu Raksasa bahkan tidak mau repot-repot mencari tahu soal kura-kura kecil itu. Setelah pembicaraan mereka selesai, Raja Hantu Raksasa melambaikan tangannya untuk memberhentikan Bai Xiaon. Pada titik ini, Bai Xiaon menghela nafas lega di hatinya. Dengan mendukung dengan hormat, dia hanya bersiap untuk pergi ketika dia memutuskan bahwa dia perlu membuat tindakannya lebih meyakinkan. Melihat dari balik bahunya, dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian menahan diri. Raja Hantu Raksasa memperhatikan, dan berkata, "Ada apa sekarang?" "Yang Mulia, mungkinkah itu pergi memberi tekanan lebih besar pada 3 klan besar?" Dari sorot matanya, Bai Xiaon tampak seperti dia hanya tidak mau membatalkan masalah ini. Raja Hantu Raksasa menatapnya dengan muram sejenak. Yang benar adalah bahwa dia benar-benar memiliki beberapa rencana khusus dalam pikiran untuk 3 klan besar. Setelah semua, fakta bahwa patriark yang dipenjara dari klan Bai dan Chen memiliki basis budidaya Deva Realm adalah penting baginya. Lebih jauh, Raja Hantu Raksasa tahu bahwa jika 3 klan besar jatuh, klan lain akan bangkit menggantikan mereka, dan dia tidak benar-benar merasa ingin berurusan dengan kekuatan lemah yang meningkat seperti itu. Namun, setelah Bai Xiaon membuat sarannya, Raja Hantu Raksasa memikirkannya sejenak, dan kemudian mengingat adegan dikejar oleh 3 klan. "Kamu benar-benar dianiaya dalam semua ini. Ketiga klan itu telah ada selama ribuan tahun, dan memiliki tabungan cadangan yang dalam. Mungkin itulah yang memberi mereka keberanian untuk memberontak." Dengan itu, dia memberi Bai Xiaon tatapan bermakna. Bai Xiaon agak terkejut, tetapi setelah menganalisis kata-kata Raja, matanya mulai bersinar. Kemudian hatinya mulai berdebar ketika dia menyadari bahwa ketika Raja Hantu Raksasa mengatakan penghematan cadangan yang dalam, dia kemungkinan besar berarti bahwa 3 klan besar sangat kaya.
Selain itu menunjukkan bahwa raja mengisyaratkan bahwa dia harus pergi mengguncang mereka. Apakah ini hadiahnya karena mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh raja hantu raksasa? Meskipun dia senang dengan prospek itu, dia memutuskan bahwa dia mungkin harus memeriksa ulang bahwa pemahamannya benar. Jangan takut, Yang Mulia. Mataku setajam pedang. Tidak masalah seberapa dalam penghematan cadangan dari 3 klan besar itu, hambamu yang rendah hati akan melihat ke dasar dari segalanya. Raja hantu raksasa tidak menanggapi sama sekali, dan bahkan menutup matanya. Dalam hati, dia senang Bai Xiaon bisa mengerti arti dari kata-katanya. Bai Xiaon langsung tertarik dengan reaksi Raja hantu raksasa, dan itu menunjukkan persetujuan tersiratnya. Ketika Bai Xiaon memikirkan kembali bagaimana klan mengejarnya, dan bagaimana dia tiba-tiba bangkit di dunia, kegembiraannya mulai membangun. Sebuah penggeledahan. Aku belum pernah melakukan hal seperti itu. Betapa menggerakkan bisa mengalahkan musuh. Namun, mengingat fakta bahwa Raja hantu raksasa tidak mengeluarkan perintah resmi, itu menunjukkan bahwa dia ingin aku menjaga segala sesuatunya rendah. Mengepalkan tangannya dengan tinju bersemangat, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula besar. Bahkan ketika dia berjalan keluar, Raja hantu raksasa yang sedang bersantai-santai bergumam, klan Chen sangat keji. Terutama ketua klan mereka. Dia selalu beruntung dengan para wanita, namun dia berani membuat spanduk tabu, HMPH. Meskipun dia berbicara hampir dengan pelan, kata-katanya mencapai Bai Xiaon sejelas hari. Sebagai tanggapan, rahang Bai Xiaon terjatuh, dan dia bahkan berhenti berjalan. Dengan mata menengadah, dia menyadari bahwa ada 2 aspek yang dikatakan penting oleh Raja hantu raksasa itu. Yang pertama adalah tentang spanduk tabu, dan yang kedua adalah ketika dia mengatakan beruntung dengan para wanita. Ketika roda di kepalanya berputar, dia bergumam pada dirinya sendiri, cabul tua itu. Kemudian, dengan wajah berseri-seri karena kebenaran, dia berpura-pura tidak mendengar, dan berjalan keluar dari aula. Setelah dia pergi, Raja hantu raksasa duduk di sana di singgasananya, 5 jari tangan kanannya saling mengetuk saat dia menghitung sesuatu. Beberapa saat kemudian, dia mengerutkan kening dan bergumam, aku masih tidak yakin dengan waktunya. Namun, berdasarkan tanggal, anggrek Raja hantu di Necromancer Ketle seharusnya sudah siap untuk mekar. Chapter 676. Setelah muncul dari aula besar, Bai Xiaon melihat ke arah 3 klan besar, dan ekspresi cemoohan terlihat di wajahnya. Meskipun tidak ada dendam yang mendalam antara dia dan klan, mereka berusaha membunuhnya berulang kali. Dulu ketika dia menjadi penjaga penjara, tidak mungkin membalas dendam, dan apalagi setelah dia menjadi tahanan. Tetapi sekarang segalanya berbeda. Dia adalah Majordomo Bai dari Giant Ghost City, bertindak atas nama raja. Panggil Heavenly Marquis Chen Hai. Katanya dengan desir lengan baju. Seketika, penjaga kota terdekat bergegas pergi untuk melaksanakan perintahnya. Setelah itu, dia berdiri di sana di luar aula besar, memandang ke atas ke langit, tangannya menggenggam di belakang punggungnya saat dia menunggu kedatangan Chen Hai. Saat dia menunggu, dia mengeluarkan slip batu giok untuk mengirim pesan kepada Yao Yixing. Suruh orang-orangmu mengawasi ketiga klan besar itu untukku. Jangan khawatir, Tuan. Aku akan mengurus semuanya. Ngomong-ngomong, orang-orang di klan Chen ketakutan keluar dari pikiran mereka. Setelah mendengar jawabannya, Bai Xiaon memberikan beberapa instruksi lagi, lalu menutup matanya dan berdiri di sana menunggu. Tak lama, seberkas cahaya muncul dari kejauhan, di dalamnya bisa dilihat seorang pria paruh baya yang gemuk. Dia adalah salah satu dari 4 markuise surgawi yang tidak ikut serta dalam pemberontakan. Dia juga orang yang memberi Bai Xiaon rumah besar, serta sejumlah besar hadiah berharga lainnya. Begitu Chen Hai melihat Bai Xiaon berdiri di sana di luar istana kerajaan, ekspresi serius muncul di wajahnya. Menggenggam tangan dan membungkuk, dia berkata, apa perintahmu, Majordomo Bai? Surgawi Marquis Chen, kumpulkan anak buahmu. Kamu melakukan perjalanan kecil dengan aku. Bai Xiaon telah menjabat sebagai jenderal besar di ketenteraan, jadi ketika dia berbicara sekarang, itu dengan kehormatan besar yang membuat Chen Hai merasa terguncang. Setelah melihat dari Bai Xiaon ke istana kerajaan dan kemudian kembali, dia menyuarakan persetujuannya. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengeluarkan perintah kepada para penggarap jiwa di bawah komandonya, dan tak lama kemudian, kekuatan 20.000 pria telah berkumpul. Pada saat itu, Bai Xiaon dan Chen Hai, diikuti oleh pasukan kecil, terbang keluar dari kota hantu raksasa. Semua orang di kota itu terguncang oleh pemandangan itu, terutama ketika mereka menyadari bahwa 20.000 pembudidaya jiwa sedang menuju ke arah salah satu dari 3 klan besar, klan Chai.
Pada saat itu, semua orang tahu apa yang sedang terjadi, balas dendam. Pasukan 20.000 penanam jiwa memancarkan niat membunuh ketika mereka terbang bersama. Bai Xiaon berada di posisi terdepan, tangannya tergenggam di belakang, ekspresi arogan di wajahnya. Tiba-tiba, dia merasa seperti kembali ke tembok besar, seorang jenderal besar yang hebat dengan bawahannya yang akan melompat untuk mengindahkan setiap perintahnya. Chen Hai ada di sebelahnya. Sambil mengacungkan jempolnya, dia berkata, "Kerja bagus, Bai, kawan. Kamu benar-benar naga di antara laki-laki. Biarkan aku memberitahu kamu, aku telah melihat banyak orang selama bertahun-tahun yang benar-benar mengacaukan semuanya ketika mereka tiba-tiba naik ke kekuasaan. Tapi bukan kamu, Bai, teman lama. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Itu hanya menunjukkan bahwa kamu adalah kilin yang dipilih dari Giant Ghost City. 20.000 pembudidaya jiwa ini memandang kamu seperti gunung yang tak tergoyahkan, sama permanennya dengan laut. Kekuatan pikiran seperti milikmu jarang terjadi bahkan di antara banyak pangeran kekaisaran. Chen Hai memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya saat dia berbicara, dan lemaknya berayun naik turun sedikit. Meskipun dia jelas sedikit tersanjung, kata-katanya tampak sepenuhnya dan benar-benar dapat dipercaya. Bai Xiaon merasa luar biasa, dan tidak bisa membantu tetapi merenungkan bahwa Chen Hai sangat jeli. Sambil tersenyum lebar, ia berpikir kembali ke pepatah lama, bahkan jika kamu memiliki kursi sedan yang indah untuk duduk, kamu masih membutuhkan orang lain untuk mengangkat kamu. Oleh karena itu, ia menawarkan beberapa kata-katanya sendiri. Tak lama, mereka berdua mengobrol dengan ramah. Pada saat yang sama, Bai Xiaon merenungkan bagaimana ia harus melakukan penggeledahan ini. Menimbang bahwa Raja Hantu Raksasa tidak mengeluarkan perintah formal, dia tidak bisa melakukannya dengan cara yang sangat kuat. Mungkin aku tidak bisa menggunakan kekuatan, tapi aku masih bisa membalas dendam penuh. Melihat tasnya yang dipegang, dia memikirkan kura-kura kecil itu, dan tiba-tiba muncul ide baru. Tak lama, mereka bisa melihat klan Cai di depan. Adapun alasannya untuk memilih klan khusus ini, tidak ada faktor khusus selain kedekatannya dengan kota. Tentu saja, semua orang di klan Cai sangat gugup karena kedatangannya. Mereka semua bergetar nampak, dan wajah kepala klan itu pucat ketika ia memimpin sekelompok petani ke gerbang utama untuk menerima pengunjung. Anggota muda yang dipilih dari klan yang telah mencoba membunuh Bai Xiaon suatu waktu di sana, juga para sutera yang telah mencoba menggertaknya dengan kekayaan. Keduanya gemetar, wajah mereka pucat pasi. Tekanan yang membebani klan baru-baru ini sangat besar. Patriark mereka sudah mati, dan setiap anggota klan merasa seperti mereka berada di ambang kematian. Berita bahwa Bai Hao secara pribadi membawa sekelompok besar pembudidaya jiwa bersamanya untuk kunjungan menyebabkan alarm untuk mengisi hati semua orang di klan. Yang paling ditakuti dari semua adalah kepala klan dan tetua klan tertentu, namun mereka berhasil tetap tenang. Lagi pula, jika Raja Hantu Raksasa telah berencana untuk memusnahkan mereka, dia tidak akan menunggu begitu lama untuk melakukannya. Saat klan Cai menunggu di sana di gerbang depan, Bai Xiaon, Chen Hai, dan 20.000 pembudidaya jiwa tiba seperti awan hitam, menghembuskan langit. Ketika mereka sudah dekat, Chen Hai berseru dengan suara nyaring, kunci area itu. Tanpa pesanan kilat dari Majordomo Bai, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. 20.000 pembudidaya jiwa segera menyebar dan mengepung klan Cai, menguncinya sepenuhnya. Para pembudidaya klan Cai semua terkejut. Adapun kepala klan, ekspresinya berkedip, tapi dia tidak punya pilihan selain hanya menggertakkan giginya, bergegas ke Bai Xiaon, dan menggenggam tangan dengan hormat. Salam, Majordomo Bai, Surgawi Marquis Chen. Semua orang di klan sama-sama menggenggam tangan dan menawarkan salam. Bai Xiaon mengabaikan mereka, dan sebaliknya berbalik dan melemparkan pandangan tidak senang ke arah Chen Hai. Surgawi Marquis Chen, aku tidak datang ke sini untuk memusnahkan klan Cai. Kenapa kamu harus pergi dan menakuti ketua klan? Aku mengerti, Majordomo Bai, kata Chen Hai serius, tetapi pelayan kamu yang rendah hati memiliki perintahnya. Bai Xiaon menggelengkan kepalanya dan berjalan ke kepala klan, tampak sedikit minta maaf. Oh, jangan khawatir, kata ketua klan, Heavenly Marquis Chen menerima perintahnya, kami mengerti. Majordomo Bai, tolong masuklah, dan kita bisa mendiskusikan apa yang perlu didiskusikan. Tidak mungkin ketua klan akan ketinggalan fakta bahwa Bai Xiaon dan Chen Hai jelas bekerja dalam koordinasi satu sama lain. Namun, realisasi itu relatif sedikit baik baginya. Bai Xiaon tidak segera memasuki klan Cai. Sebaliknya, dia berdeham keras, mendorong ekspresi Chen Hai menjadi lebih suram.
Semua perwira level baru lahir jiwa, melangkah maju untuk menjaga Majordomo Bai. Segera, selusin atau lebih pembudidaya jiwa terbang keluar dari kelompok 20.000 dan berkerumun di sekitar Bai Xiaon. Bai Xiaon masih tidak tampak senang, tapi dia akhirnya menghela nafas dan kemudian memberikan senyum masam kepada kepala klan. Aku benar-benar tidak punya pilihan, kamu tahu. Bukannya aku tidak mempercayai klan Chai Mu. Hanya karena Yang Mulia Raja sangat menghargai aku. Merasa lebih pahit dari sebelumnya tentang bagaimana keadaan, kepala klan menjawab, ya, tentu saja. Majordomo Bai sangat penting bagi Giant Ghost City. Kami benar-benar tidak dapat memiliki kecelakaan. Aku benar-benar mengerti. Baiklah, mari kita masuk dan bicara. Bai Xiaon mengayunkan lengan bajunya, bersukaria karena merasa begitu kuat dan penting. Tentu saja, orang pertama yang benar-benar memasuki klan adalah pembudidaya Naschen Soul yang bertindak sebagai penjaga. Dari cara mereka membawa diri, jika ada orang di klan Chai melakukan hal yang mencurigakan, mereka akan segera menyerang demi keselamatan Bai Xiaon. Para pembudidaya klan Chai dibiarkan gemetar ketakutan, terutama yang dipilih orang tertentu, yang berdiri di sana dengan kepala tertunduk, berharap bahwa ia tidak akan diperhatikan. Kepala klan merasa sangat jengkel, tetapi tidak punya pilihan selain bergabung dengan para tetua klan dalam memimpin Bai Xiaon ke kota. Setelah memasuki aula utama klan, Bai Xiaon duduk dan tersenyum. Kepala klan Chai, aku tidak di sini untuk urusan resmi apapun hari ini. Aku baru saja mendengar bahwa klan Chai memiliki 1000 tahun tabungan cadangan yang dibangun dan ingin melakukan sedikit inspeksi. Aku mengerti, Majordomo Bai. Mohon tunggu sebentar. Kepala klan menempelkan senyum ke wajahnya, lalu berbalik ke samping dan memberikan beberapa perintah. Tak lama kemudian, anggota klan lain datang bergegas, membawa botol jiwa yang dikelilingi oleh cahaya gemilang. Itu tidak terlalu besar, dan sebenarnya menyerupai vas bunga biasa. Namun, berdasarkan cahaya yang mengelilinginya, itu jelas item yang luar biasa. Selain itu, ada desain emas tunggal di permukaannya, menunjukkan bahwa botol jiwa ini telah menerima peningkatan semangat 11 kali lipat. Setelah dengan hormat meletakkannya di depan Bai Xiaon, kepala klan berkata, Majordomo Bai, botol jiwa ini adalah harta magis yang kuat dari klan Chai. Tolong, lihatlah dan beritahu kami pendapat kamu. Ekspresi Bai Xiaon adalah sama seperti saat dia mengambil botol dan melihatnya. Dia bahkan memeriksanya dengan akal ilahi. Bukan saja botol itu sendiri luar biasa, tetapi juga berisi lebih dari 100 juta jiwa pendendam. Itu jelas hadiah yang mengesankan, dan meskipun Bai Xiaon tergerak, ketika dia memikirkan betapa luar biasanya dia tahu tentang klan Chai, dan kemudian menyadari bahwa mereka hanya menawarinya 100 juta jiwa pendendam, dia segera menjadi marah. Wajah berubah suram, dan basis kultivasi melonjak, ia mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan tangan, menyebabkan suara retak keluar saat botol jiwa tiba-tiba hancur. Seperti yang terjadi, lebih dari 100 juta jiwa pendendam meledak. Untungnya, ada banyak ahli jiwa Naschen di sekitar yang mampu menekan gerombolan jiwa yang dihasilkan. Memelototi kepala klan dengan dingin, dia berkata, Kepala klan Chai, aku mungkin bukan Grand Master peralatan menempa, tetapi mempertimbangkan berapa lama aku telah berlatih kultivasi, apakah kamu benar-benar menganggap aku bodoh? Kamu benar-benar berpikir kamu bisa menarik wol ke mataku dengan botol jiwa seperti itu? Chapter 677. Sambil menggertakkan giginya ke dalam, tetapi mempertahankan ekspresi yang sangat tenang, kepala klan Chai berdiri dan berkata, Majordomo Bai, tolong, tenangkan dirimu. Tetua klan memiliki reaksi yang sama. Mereka semua bisa mengatakan bahwa tindakan Bai Xiaon menghancurkan botol jiwa menunjukkan bahwa dia tidak ada di sini karena ekspresi niat baik. Jelas, dia tidak akan menghapus nyawa mereka, tapi dia pasti berencana untuk menghapus cadangan 1000 tahun mereka. Itu hanya hal pertama yang kami rencanakan untuk ditunjukkan kepadamu. Tunggu sebentar, Majordomo Bai, masih ada lagi yang akan datang. Sambil menarik napas panjang, kepala klan kemudian mengeluarkan beberapa perintah lagi. Tak lama, anggota klan lain bergegas dengan 5 botol jiwa, yang ditempatkan di depan Bai Xiaon. Ketika Bai Xiaon menatap mereka, jantungnya segera mulai berdetak lebih cepat. 1000 tahun tabungan cadangan. Pikirnya, mulutnya sedikit kering. Namun, dia memaksakan cemberut ke wajahnya. Hati kepala klan melonjak kesakitan ketika dia menyadari bahwa jika klan tidak berdarah hari ini, mereka akan berada dalam bahaya besar. Sambil menggertakkan giginya, dia mengirimkan beberapa pesan lagi, di mana lebih banyak anggota klan tiba, kali ini untuk menempatkan lebih dari 100 gelang memegang di depan Bai Xiaon.
Tanpa disangka-sangka, masing-masing dan setiap gelang memegangnya penuh dengan obat jiwa. Ada begitu banyak sehingga tidak mungkin untuk menghitung dalam waktu singkat. Melihat itu semua membuat jantung Bai Xiaon berdetak kencang, dan dia tiba-tiba menyadari persis seperti apa simpanan cadangan 1000 tahun dari klan ahli nujum aristokrat. Namun, ia terus mengerutkan kening dengan rasa tidak senang yang sama seperti sebelumnya. Adegan bermain menyebabkan kepahitan mendalam mencengkeram hati kepala klan. Meskipun hal-hal yang dia tawarkan tidak semua dari 1000 tahun tabungan cadangan Cai Klan, mereka adalah bagian yang signifikan. Namun, mengingat bahaya klan itu, dia harus menanggung rasa sakit yang dia rasakan di hatinya dan mengirim lebih banyak pesan. Segera, aliran stabil anggota klan gemetar datang, membawa segala macam barang bersama mereka. Ada lebih dari 1000 item magis, banyak dari mereka semangat ditingkatkan. Namun, setelah melihat semuanya, Bai Xiaon melonjak berdiri, tampak sangat marah ketika dia berkata, "Ketua klan Cai, aku di sini untuk mencoba menyelamatkan klan-klanmu dari bencana. Namun, tampaknya kamu benar-benar menghina aku. Apakah kamu benar-benar berusaha menyenangkan aku dengan sampah seperti ini? Baik. Baik. Aku sudah selesai dengan masalah ini." Sambil mendesing lengan bajunya, dia tertawa dingin dan bersiap untuk pergi. Ekspresi kepala klan berkedip, dan frustrasinya melonjak ke titik di mana dia hampir kehilangan kendali. Dia sudah menawarkan sedikit sumber daya, hanya untuk ditolak. Selain itu, dia sudah memberikan semua yang dia punya wewenang untuk diberikan. Segala sesuatu yang lain, dianggap sebagai dasar klan, dan keputusan untuk melakukan apapun dengan mereka berada di luar jangkauannya. Pada titik ini, kakek tua klan Cai mengambil napas dalam-dalam dan melangkah maju, senyum di wajahnya. Dia tahu bahwa itu adalah momen kritis bagi klan. Berbeda dengan dua klan besar lainnya, patriark mereka sudah mati. Itu berarti bahwa jika mereka tidak mau berpisah dengan sebagian dari kekayaan mereka, mereka akan mengalami bencana besar. Seluruh klan bisa berakhir musnah. Majordomo Bai, tolong tunggu sebentar. Klan Cai masih memiliki lebih banyak harta untuk kamu pelajari. Dia berbalik untuk melihat salah satu tetua klan lain di dekatnya. Old Heart, buka gudang bagian dalam dan keluarkan semuanya. Tetua yang telah berbicara dengan menghela nafas, menundukkan kepalanya, dan bergegas pergi. Bai Xiaon berhenti berjalan. Saat ini, jantungnya berdebar kencang karena antisipasi. Yang benar adalah bahwa hadiah yang telah ditawarkan kepadanya sejauh ini benar-benar membuatnya sangat tersentuh. Melembutkan ekspresinya sedikit, dia kembali dan duduk lagi. Tak lama, seorang pembudidaya Cai Klan gemetar bergegas dengan pagoda kecil. Itu bukan pagoda penimbun jiwa, melainkan pagoda yang dibuat dari kayu. Bai Xiaon memindai dengan akal ilahi untuk menemukan bahwa itu dipenuhi dengan api multiwarna. Itu memiliki segalanya, dari nyala berwarna 10 hingga api 15 warna, 6 lidah. Namun, hal-hal belum berakhir. Anggota klan lain membawa selip tulang, yang berisi formula Cai Klan untuk semuanya dari 15 hingga 17 warna api. Bahkan ketika dia menerima selip tulang, anggota klan lain tiba dengan jiwa dewa. Itu adalah jiwa tipe api yang terkandung dalam kotak kristal, dan pemandangan itu akhirnya menyebabkan ekspresi Bai Xiaon sedikit cerah. Dia bahkan sedikit terengah-engah. Para anggota klan Cai telah mengawasinya dengan cermat, dan memperhatikan perubahan itu. Adapun kepala klan, hatinya hancur dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Pada saat ini, lebih dari setengah simpanan cadangan klan telah diserahkan. Bahkan para ahli Naschen Soul yang menjaga Bai Xiaon benar-benar terpana oleh segala sesuatu yang tersebar di depannya. Adapun Chen Hai, dia sebenarnya menunggu di luar, tetapi jika dia berada di dalam untuk menyaksikan apa yang terjadi, dia akan benar-benar terpana. Apakah ini akan terjadi, Majordomo Bai? Kepala klan bertanya. Bai Xiaon menjilat bibirnya. Pada saat ini, jantungnya berdebar sangat kencang seperti guntur di telinganya. Namun, dia tidak segera menjawab pertanyaan, juga tidak mengumpulkan barang. Sebaliknya, dia hanya menepuk-nepuk tasnya sambil memegang dengan penuh harap. Para pembudidaya klan Cai yang baru saja mendesah lega tiba-tiba bahkan lebih gugup dari sebelumnya. Saat yang sangat lama berlalu. Bai Xiaon mulai cemas. Salah satu alasan dia begitu percaya diri dalam situasi ini adalah karena dia telah mengirim pesan sebelumnya ke tasnya, ke kura-kura kecil, mengatakan bahwa dia sedang berburu harta karun. Kura-kura kecil itu segera tertarik oleh sang prospek. Namun, sampai sekarang, dia belum menerima kabar dari kura-kura kecil itu. Melihat bahwa semua orang menatapnya, dia akhirnya berdeham dan berkata, "Kepala klan Cai, kembali di Giant Ghost City, kamu mengejar aku selama sehari penuh mencoba membunuhku.
Itu membuat aku sangat ketakutan sehingga aku tidak bisa fokus pada kultivasi aku. Bai Xiaon menghela nafas. Kelopak kepala klan berkedut, dan dia melihat ke arah kakek tua yang duduk di sebelahnya. Ekspresi kakek tua itu berubah menjadi lebih suram daripada sebelumnya ketika dia mengertakkan gigi dan melihat sekeliling pada anggota klan lainnya. Beri dia semua obat jiwa yang kamu miliki. Semuanya. Anggota klan lainnya dengan cepat mengeluarkan obat jiwa yang mereka miliki, serta benda-benda acak lainnya dan mulai menyerahkannya. Selama mereka bisa membuat Bai Xiaon pergi, mereka akan melakukan apa saja. Tidak butuh waktu lama sebelum tumpukan besar obat jiwa berada tepat di depan Bai Xiaon. Tentu saja, tujuan dari tetua melakukan ini adalah untuk menunjukkan kepada Bai Xiaon bahwa mereka benar-benar kehabisan hal untuk diberikan padanya. Bai Xiaon mulai merasa sedikit malu, tetapi fakta bahwa kura-kura kecil itu belum mengiriminya pesan yang mengindikasikan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Mungkin klan Cai menyembunyikan beberapa harta sihir yang benar-benar kuat. Karena itu, dia berdeham lagi. Betapa sangat sopannya kalian semua, katanya. Sambil mendesah, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang aku memikirkannya, aku agak malu tentang masalah membakar tanah jiwamu. Aku benar-benar merasa bersalah tentang hal itu. Vena biru menonjol di leher dan wajah kepala klan saat dia menyadari betapa kejam Bai Hao ini. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang masalah ini. Oh, mereka adalah beberapa jiwa yang sepele, tidak lebih, katanya. Jangan merasa bersalah, Majordomo Bai. Mulai sekarang, tanah jiwa kami semua milik kamu. Jika kamu ingin membakar mereka ke tanah, jangan ragu untuk melakukannya. Fakta bahwa klan Cai sebenarnya menawarkan tanah jiwa mereka kepadanya meninggalkan Bai Xiaon dengan sedikit kehilangan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia akhirnya berpikir bahwa dia mungkin perlu menyebutnya sehari, ketika suara kura-kura kecil itu tiba-tiba terdengar di benaknya. Hei, Pang kecil, Lord Turtle menemukan harta karun besar. Surga. Aku tidak percaya kalau klan Cai memiliki benda sihir yang kuat seperti ini. Bahkan di daerah sungai Heavenspan, sesuatu seperti ini akan dianggap langka. Di Wildlands, bahkan lebih berharga. Kura-kura kecil melanjutkan dengan memberikan deskripsi lebih lanjut, di mana mata Bai Xiaon mulai bersinar. Tapi kemudian, sesaat kemudian, ekspresinya berubah suram saat dia memandangi kakek tua dan ketua klan. Ketika sisa anggota klan melihat itu, hati mereka mulai berdebar. Kepala klan Cai, aku mendengar bahwa klan-klanmu memiliki patung roh penyihir. Aku ingin sekali melihatnya. Sinar dingin mengalir di matanya. Meskipun kata-katanya tidak berarti banyak bagi anggota klan biasa, ketika kepala klan dan kakek tua mendengar mereka, wajah mereka jatuh, dan mereka mulai gemetar dengan tidak percaya. Patung spirit jade adalah rahasia terbesar klan Cai, sesuatu yang, selain dari patriark, hanya kepala klan dan kakek tua yang tahu. Itu adalah rahasia yang dijaga ketat bahwa mereka yakin bahkan seorang dewa tidak akan dapat mengungkap, apalagi Bai Xiaon. Namun, entah bagaimana, dia telah menemukan rahasia mereka. Satu-satunya penjelasan yang bisa mereka pikirkan, adalah bahwa Raja Hantu Raksasa benar-benar tahu tentang hal itu. Dan satu-satunya cara dia bisa mengetahuinya adalah jika dia mempelajarinya dari leluhur mereka. Kegilaan naik dalam hati mereka saat mereka bertukar pandang. Patung spirit jade sangat penting bagi mereka, dan merupakan simpanan cadangan klan yang sebenarnya. Itu adalah harta karun tanda tangan mereka, dan apa yang telah membantu para petani klan Cai maju dalam budidaya mereka lebih cepat daripada orang kebanyakan. Sampai saat ini, tidak masalah seberapa menantang mereka, mereka tidak punya pilihan selain membawanya keluar. Kepala klan merasa sangat tidak berdaya sehingga dia tidak bisa bergerak. Adapun kakek tua, dia menghela napas, maju selangkah, dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan patung seorang wanita setinggi 3 meter muncul di depan Bai Xiaon. Patung spirit jade menyebabkan cahaya yang menyilaukan dan penuh warna untuk mengisi daerah itu, serta energi spiritual yang sangat kuat. Di tempat tandus seperti Wildlands, energi spiritual seperti itu adalah serangan pada indera. Semua orang benar-benar terkejut, dan segera mulai melihat patung itu dengan ekspresi iri. Chapter 678. Semua energi spiritual di surga dan bumi berasal dari lembah sungai Heavenspan. Mempertimbangkan seberapa jauh mereka saat ini berada di Wildlands, tidak ada energi spiritual sama sekali di daerah tersebut. Fakta sederhana inilah yang memaksa Wildlanders untuk mengubah sifat dasar mereka dan menggunakan pengobatan jiwa untuk berlatih kultivasi mereka.
Hanya karena persediaan jiwa-jiwa pendendam yang tak ada habisnya di sekitar mereka yang dapat mereka lakukan tanpa kekuatan spiritual. Tapi tidak ada yang absolut. Ada beberapa hal di dunia yang, setidaknya dalam ukuran kecil, dapat menghasilkan energi spiritual yang serupa dengan yang ditemukan di lembah sungai Hyavenspan. Patung spirit jade ini hanyalah barang seperti itu. Segala sesuatu dalam 3000 meter itu ada di daerah energi spiritual yang menyaingi itu dalam sekte polaritas langit Dao berbintang. Bahkan Bai Xiaon tidak bisa tidak bersemangat dengan patung itu saat dia berdiri di sana di depannya. Basis budidayanya seperti tanah kering yang tiba-tiba merasakan hujan yang manis. Perasaan yang luar biasa yang menyebabkan pikirannya bergetar, dan matanya bersinar terang. Harta yang sah. Bai Xiaon bisa segera tahu bahwa patung spirit jade ini adalah kekuatan cadangan sebenarnya dari klan Cai. Wajah suram sang kepala klan dan kakek tua yang suram dan mematikan segera membuatnya merasa sangat bersemangat. Aku memukulnya besar kali ini, pikirnya. Melambaikan lengan bajunya, dia mengumpulkan patung roh ke dalam tasnya memegang. Begitu itu di dalam, energi spiritual di daerah itu lenyap. Segala macam ekspresi muncul di wajah para petani klan Cai. Tak satu pun dari mereka yang bisa tetap tenang. Meskipun mereka tidak pernah menyadari bahwa harta berharga seperti patung spirit jade telah ada di klan mereka, mereka dapat segera melihat betapa pentingnya itu. Kecuali, undang-undang itu bukan milik klan Cai lagi. Namun, ketika datang untuk bertahan hidup klan mereka secara keseluruhan, benar-benar tidak ada pertanyaan bahwa yang terbaik untuk berpisah dengannya. Dengan itu, dia berbalik untuk menatap tumpukan barang-barang lain yang telah menumpuk sebelumnya. Lalu dia menghela nafas dan menatap kepala klan. Klan Cai kamu benar-benar penuh dengan harta, kata Bai Xiaon. Aku benar-benar tidak bisa mempelajari semuanya dalam waktu singkat. Kepala klan mengutuk badai di dalam hatinya. Dia bisa melihat itu, bukan hanya Bai Hao ini merampok klan Cai kering, tetapi dia juga sedang menunggu klan Cai untuk memberinya berkah. Tentu saja, kepala klan tidak berani menunjukkan itu. Menempelkan senyum ke wajahnya yang tampak lebih buruk daripada seringai terburuk, dia memaksakan dirinya untuk berkata, "Oh, jangan khawatir, Majordomo Bai. Luangkan waktu kamu mempelajari semua harta ini. Klan Cai kami akan merasa terhormat jika kamu bersedia membawa mereka pulang untuk belajar lebih lanjut. Kami tidak membutuhkannya di." Senyum lebar segera muncul di wajah Bai Xiaon. Sambil mengibas lengan bajunya, dia dengan keras berkata, "Ya, karena kamu bersikeras, klan Chief Cai, aku tidak akan menolak tawaranmu yang ramah. Aku pasti akan meluangkan waktu untuk menilai kualitas semua item ini. Laki-laki, singkirkan barang-barang ini." Penanam jiwa yang telah menemani Bai Xiaon sebagai pengawal bertukar pandangan bingung sebelum bergegas maju untuk mengumpulkan barang-barang. Saat ketua klan menyaksikan semua simpanan cadangan klannya diambil, ia memaksa amarahnya kembali turun ke tenggorokannya dan tersenyum pahit. Tertawa sepenuh hati, Bai Xiaon menggenggam tangan ke kepala klan. "Baiklah kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Tidak perlu mengantarku keluar." Berseri-seri, dia kemudian berbalik dan berjalan dengan sombong. Tentu saja, meskipun dia secara eksplisit menyatakan bahwa dia tidak mengharapkan mereka untuk mengantarnya, kepala klan menghela nafas dan dengan enggan bergegas maju untuk menemaninya saat dia pergi. Adapun pengawal Naschen Soul, mereka berkerumun di sekitarnya erat ketika dia pergi melalui gerbang utama. Kembali keluar, Chen Hai sedang menunggunya, tampak seperti gambar kesetiaan. Begitu dia melihat Bai Xiaon aman dan sehat, dia bergegas ke depan, secara bersamaan menatap dingin pada para petani klan Cai. Jelas, dia siap untuk menghancurkan seluruh klan dengan satu kata dari Bai Xiaon. Meskipun semuanya tampak agak melodramatik, Bai Xiaon sangat senang dengan penampilannya. Pada titik ini, dia berbalik dan menggenggam kepala klan dengan hangat di bahu. Sambil tersenyum, dia berkata, "Ketua klan Cai, kamu terlalu baik. Benar-benar tidak perlu mengantarku. Jika aku punya waktu di masa depan, aku pasti akan kembali untuk mengobrol sedikit dengan kamu." Merasa lebih bangga pada dirinya sendiri dari sebelumnya, dia berbalik dan terbang ke udara, diikuti oleh Chen Hai dan pembina jiwa lainnya. Di bawah pengawasan Cai Klan yang cemas, seluruh kelompok kemudian terbang ke kejauhan. Setelah mereka pergi, kepala klan akhirnya mengambil semua kemarahan yang telah menumpuk di dalam dirinya dan melepaskannya dalam lolongan marah. Anggota klan lain yang telah keluar bersamanya semua berdiri diam di sana. Kakek tua itu menghela nafas dan sepertinya bertambah tua. "Lupakan saja," katanya. "Mereka mengambil tabungan cadangan kami, tetapi dengan menyerah, kami menghindari sepenuhnya dihancurkan."
Tentu saja, peristiwa yang telah dimainkan tidak dapat dirahasiakan. Berita menyebar hampir dengan segera ke organisasi lain di Giant Ghost City, yang mengarah ke kejutan dan ketakutan yang meluas. Selanjutnya, banyak orang mulai melihat ke arah dua klan besar lainnya. Jelas, hal-hal belum berakhir. Klan Chai telah dipotong secara kejam, dan selanjutnya, akan datang klan Chen dan Bai. Mungkin Chen Clan mungkin turun dengan ringan, tetapi ketika datang ke Bai Clan, aku takut Bai Clan sudah selesai. Itulah yang dipikirkan sebagian besar orang yang tidak dikenal di kota. Sementara itu, Bai Xiaon bertepi dengan kebenaran saat ia memimpin 20.000 pembudidaya jiwa bersama menuju Chen Clan. Sepanjang jalan, slip giok transmisinya berdengung beberapa kali, mendorongnya untuk mengeluarkannya dan mengembalikan pesan. Ketika Chen Hai melihat itu, dia mempertimbangkan untuk bertanya apa yang sedang terjadi, tetapi kemudian memutuskan bahwa dia harus berhati-hati. Majordomo Bai, berita tentang klan Chai sudah menyebar. Agaknya Chen Clan akan siap. Apakah kamu pikir kita harus mengambil langkahnya? Oh, tidak, itu tidak masalah. Aku sudah lama merencanakan hal-hal. Sebenarnya, mengapa kita tidak memperlambat sedikit saja? Bai Xiaon tidak menawarkan penjelasan lain selain itu. Mengambil slip giok transmisinya lagi, dia mengirim pesan lain, lalu melanjutkan perlahan dalam perjalanan ke Chen Clan. Tentu saja, Chen Clan benar-benar telah membuat persiapan terlebih dahulu. Bahkan, Patriark Chen Clan telah membentuk rencana cadangan darurat sebelum pemberontakan bahkan dimulai. Perintah-perintah itu telah diikuti, dan sumber daya berharga Chen Clan telah dipindahkan dari klan dengan berbagai cara dan tersebar di seluruh peta ke suku-suku acak dari raksasa buas. Banyak anggota klan telah pergi bersama dengan barang-barang untuk menjaga mereka tetap aman. Meskipun suku-suku itu tidak secara terbuka terhubung ke Chen Clan, kesetiaan mereka telah diperoleh secara diam-diam selama bertahun-tahun. Setelah mendengar tentang apa yang terjadi di klan Chai, para anggota klan Chen semua sangat gugup. Di istana leluhur Chen Clan, kepala klan bertemu dengan semua tetua klan, dan seluruh kelompok berwajah muram dan cemas. Hal-hal yang seharusnya tidak terlalu buruk. Setelah mengetahui bahwa Patriark berada dalam tahanan dan tidak mati, kami segera mulai membubarkan klan dan menyembunyikan semua tabungan cadangan kami. Iya nih. Anggota klan yang pergi menutupi jejak mereka dengan baik, sehingga tidak mungkin untuk melacak mereka setelah fakta. Pada saat ini, mereka semua harus telah mencapai berbagai suku buas yang menjadi tujuan mereka. Meskipun, tidakkah menurutmu kita bisa menembak diri kita sendiri? Fakta bahwa Raja Hantu Raksasa tidak memusnahkan kita menunjukkan bahwa dia punya rencana untuk kita. Dia mungkin hanya ingin melemahkan kita sedikit dengan mengambil simpanan cadangan kita. Jika dia tahu kami sudah mengirim mereka pergi. Melalui gigi yang terkatupkan, kepala klan menjawab, HMPH, Patriark kami masih hidup dan dalam tahanan, yang menempatkan kami pada posisi yang sama sekali berbeda dari klan Chai. Kita tidak akan hanya duduk dan menunggu untuk dieksekusi. Itu adalah kepala klan yang telah menjadi pendukung setia dari rencana membubarkan simpanan cadangan klan. Meskipun dia juga mempertanyakan kebijaksanaan taktik itu, dia merasa tidak ada pilihan lain selain menjalani rencana semula. Bahkan ketika ketua klan dan tetua klan mendiskusikan masalah dengan gugup bahwa suara siulan menembus udara. Menghadapi kerlipan dengan berbagai emosi, kelompok itu bergegas keluar dari aula dan melihat ke atas ke langit untuk melihat sesuatu yang tampak seperti awan hitam. Itu adalah pasukan 20.000 pembudidaya jiwa. Dengan apa yang tampaknya dilakukan dengan mudah, mereka menyebar untuk mengelilingi klan, meninggalkan jalan yang dilewati Bai Xiaon melalui gerbang utama. Di sebelahnya adalah Chen Hai, yang bersemangat dengan niat membunuh terbuka saat dia menatap peladang klan Chen. Bahkan ketika Bai Xiaon mendarat dan memasuki Chen Clan, sesuatu yang lain terjadi agak jauh di wilayah yang dikendalikan oleh Raja Hantu Raksasa. Di kaki sebuah gunung yang merupakan rumah bagi suku buas, pasukan kecil dari beberapa ribu pembudidaya jiwa telah berkumpul, dipimpin oleh Yo Yixing dan Li Feng. Yo Yixing memegang slip giok di tangannya, dan memiliki sinar yang sangat dingin di matanya saat dia berbalik ke Li Feng, yang berdiri di sebelahnya. Saudara Li, Majordomo telah memberikan lampu hijau. Tugas ini telah jatuh ke tangan kami berdua untuk menyelesaikan. Techen Clan berpikir mereka bisa menyelundupkan toko mereka ke tempat yang aman. Kata Li Feng. Tidak, jika aku punya sesuatu untuk dikatakan tentang hal itu. Jantungnya berdebar dengan aspirasi besar. Setelah naiknya Bai Xiaon ke posisi Majordomo, kehidupan Li Feng dan Yo Yixing telah berubah secara dramatis. Setelah berunding satu sama lain dan menyadari betapa berbedanya hal-hal yang berbeda bagi mereka, mereka sampai pada kesimpulan bahwa tidak perlu berkelahi.
Itu terutama benar mengingat betapa besar dan rumitnya tempat seperti Giant Ghost City. Jelas, bergabung dengan kekuatan adalah cara terbaik bagi mereka berdua untuk maju dengan cepat. Pada saat ini, Li Feng tertawa terbahak-bahak saat dia dan Yao Yixing memimpin ribuan orang mereka sendiri menuju suku buas di gunung mereka. Di bawah komando Yao Yixing dan Li Feng, para penggarap jiwa mulai berjuang memasuki suku tersebut. Segera, para pembudidaya klan Chen yang bersembunyi di sini mulai melawan balik dengan ekspresi putus asa di wajah mereka. Setelah pertempuran berlangsung sebentar, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sebuah tenda di tengah-tengah suku. Harta karun Chen Clan ada di sini. Senang, Yao Yixing adalah orang pertama yang bergegas ke tenda. Li Feng, tidak terlalu memikirkan masalah ini, juga bergegas. Namun, begitu Li Feng memasuki tenda, sangat mengejutkan bahwa 3 orang menyerangnya. Dan salah satu dari mereka tidak lain adalah Yao Yixing. Wajah Li Feng jatuh saat dia berkata, "Yao Yixing, kamu." Tetapi bahkan sebelum dia bisa melakukan apapun, dia terkena pukulan membunuh yang menghancurkan. Suaranya tenggelam oleh pertempuran Yao Yixing, dan dalam beberapa saat, dadanya runtuh dan hatinya hancur. Ketika dia berbaring di sana sekarat, mulutnya bergerak seolah-olah dia ingin berbicara, namun, tidak ada kata-kata yang keluar. Yao Yixing berjongkok di sebelahnya, lalu membungkuk dan membisikkan sesuatu ke telinganya sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengar. "Aku harus membunuhmu. Untuk masa depanku." Kemudian dia membanting tangannya ke atas kepala Li Feng, membunuhnya seketika. Dengan itu, Yao Yixing memandangi 2 penggarap jiwa yang telah membantunya, dan dengan sungguh-sungguh memperkuat janjinya akan kekayaan dan kemuliaan yang akan datang. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan pelayanan yang hebat bagi Yao Yixing dalam upayanya untuk bangkit di dunia, dan bahwa mulai sekarang, mereka adalah orang-orangnya. Tak lama, para pembudidaya klan Chen di suku biadab dikalahkan, dan harta cadangan mencabut. Adegan serupa dimainkan di suku-suku liar lainnya di wilayah Giant Ghost City, dan tak lama, semua harta karun yang diselundupkan oleh klan Chen dari klan mereka ditemukan. Ada begitu banyak harta sehingga siapapun yang melihatnya tertegun bisu. Namun, tidak ada yang berani mengingini milik Majordomo Bai. Faktanya, ketika Yao Yixing melihatnya, dia bahkan tidak menggerakkan kelopak matanya. Dia hanya mengarahkan semua pasukannya untuk mulai menuju ke arah Chen Clan. Dalam perjalanan, mereka kebetulan melewati hutan jiwa yang hilang, di mana mata Yao Yixing menyala dengan cahaya dingin, dan dia datang dengan alasan untuk membantai salah satu suku buas di daerah tersebut. Secara kebetulan, 2 pembudidaya jiwa yang telah membantunya membunuh Li Feng meninggal dalam pertempuran. Akhirnya, tidak ada lubang yang tersisa. Berbuat curang. Aku tidak melakukan ini untuknya, aku melakukannya untuk aku. Yao Yixing telah melakukan semua yang dia bisa untuk menghapus bukti yang menghubungkan dirinya dengan labirin dan peristiwa yang telah terjadi di sana. Tentu saja, semua tindakannya sampai saat ini telah sesuai dengan rencananya sendiri, bukan Bai Xiaon. Dan seperti yang dia katakan, itu untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun Raja Hantu Raksasa tidak curiga bahwa Bai Hao adalah Bai Xiaon, Yao Yixing mengetahui rahasia terlalu banyak petunjuk. Dia sudah lama datang untuk mencurigai kebenaran, dan ketika masalah Bai Xiaon mencapai tahap Naschen Soul terjadi, dia benar-benar yakin. Meskipun dia bisa memikirkan beberapa manfaat untuk mengungkapkan kebenaran tentang dia malah memilih untuk bertaruh segala sesuatu tentang tetap bersamanya. Adapun apa yang akan terjadi di masa depan, hanya waktu yang akan mengatakan. Chapter 679. 20.000 pembudidaya jiwa yang mengelilingi klan Chen memancarkan aura pembunuh yang kuat yang digabungkan menjadi tekanan menghancurkan jiwa yang menyelimuti seluruh klan. Semua orang gemetaran, dan wajah mereka sama pucatnya dengan kematian. Itu benar bahkan dari ketua klan dan tetua klan, yang semuanya merasakan sensasi intens, krisis mematikan. Saat Bai Xiaon berjalan ke arah mereka, ekspresi ganas muncul di wajah kepala klan, dan dia berteriak, "Jangan mendorong terlalu jauh, Bai Hao." Bai Xiaon berhenti berjalan, kilatan dingin di matanya. Dia telah mengantisipasi reaksi seperti ini dari klan Chen. Lagi pula, ini adalah klan yang sama yang berani membuat spanduk terlarang, kejahatan keji yang membuat dewa dan manusia marah. Mereka hanya punya 2 pilihan. Entah bertarung sampai mati dalam perlawanan, atau membungkuk rendah dan menyerah. Dari tampilan hal-hal, klan Chen ingin memilih opsi sebelumnya. Atau mungkin itu adalah pilihan ketua klan. Setelah semua, dia nyaris membunuh Bai Xiaon dengan spanduk terlarang di pertemuan terakhir mereka, dan yakin bahwa dia bisa menyelesaikan pekerjaan jika pertempuran pecah sekarang. Apa yang menyakitkan?
kata Chen Hai dengan suara seperti guntur, menyadari bahwa sudah waktunya baginya untuk menengahi. Dia bahkan melangkah maju. Pada saat yang sama, semua ahli Nas Chen Sol yang menjaga Bai Xiaon menatap kepala klan dengan mata yang bersinar terang. Ketua klan menggigil sebagai reaksi atas teriakan Chen Hai dan niat membunuh para ahli jiwa Nas Chen. Adapun tetua klan, mereka juga terkejut. Bai Xiaon menatap dingin pada kepala klan sejenak sebelum dengan dingin berkata, "Jadi, apakah ini bagaimana kamu orang Chen klan ingin melakukan sesuatu?" Kata-katanya yang diucapkan dengan santai, ditambah dengan niat membunuh 20.000 pembudidaya jiwa, hancur ke Chen klan seperti batu-batu besar. Adapun kepala klan, dia dibiarkan terengah-engah, matanya benar-benar merah. Dia tahu bahwa meskipun Bai Hao ini mungkin tidak mampu memusnahkan seluruh klan sekarang, jika pertempuran pecah, dia sendiri pasti akan mati. Kepala klan tidak bisa melupakan lama Bai Hao telah mencoba untuk membunuhnya kembali dalam pengejaran di kota. Jika Patriark tidak ikut campur untuk menyelamatkannya, kepala klan tidak akan kehilangan lengannya, dia akan binasa. Selain itu, spanduk darah Myriad Children adalah sesuatu yang menjijikkan bagi para dewa dan manusia, dikutuk oleh semua ciptaan. Kami sudah mengirim semua simpanan cadangan kami keluar dari klan, kata kepala, bersama dengan semua anggota klan penting dengan potensi untuk pertumbuhan di masa depan. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa untuk klan aku. Dengan patriark kami di penjara, tidak masalah apakah kami di sini bertahan atau tidak. Sebagai kepala klan terakhir, aku bangga memimpin seluruh klan menjadi pertumpahan darah. Dengan begitu, kita akan pergi dalam nyala kemuliaan sebagai gantinya. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Grand Elder Klan melangkah maju. Salam, Majordomo Bai. Katanya, menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Dengan gemetar, anggota klan yang lain juga membungkuk memberi salam. Ketika kepala klan melihat apa yang terjadi, wajahnya berubah pucat, tetapi dia tidak berani terus mengutuk Bai Xiaon, dan malah menundukkan kepalanya. Adapun Bai Xiaon, matanya berkilauan, dan senyum tetap di wajahnya saat dia menatap ke bawah pada Chen Clan. Karena aku datang ke sini dalam peranku sebagai Majordomo, kurasa kamu tahu apa artinya itu bagimu. Tentu saja, Majordomo Bai. Klan Chen memiliki banyak harta yang tersedia untuk ruang belajarmu. Kakek itu telah memperhatikan sejak awal bahwa kepala klan bertindak aneh, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dengan sengaja membuat marah Majordomo Bai. Konsekuensi dari tindakan seperti itu terlalu menakutkan untuk direnungkan. Mencoba untuk menyeret kami ke bawah bersama kamu ke dalam kematian. Pikir kakek tua, melemparkan pandangan dingin pada kepala klan. Kemudian, dia dengan cepat memberikan perintah untuk membawa harta karun dalam jumlah besar. Obat jiwa, jiwa pendendam, nyala api multiwarna, harta semangat yang ditingkatkan, formula nyala api, dan segala macam barang lainnya segera mulai menumpuk. Bahkan ada beberapa harta unik yang melemparkan cahaya menyilaukan ke langit, menerangi awan di atas. Meskipun tampaknya ada koleksi harta karun, itu benar-benar hanya sebagian kecil dari kekayaan klan Chai. Wajah Bai Xiaon segera menjadi gelap. Itu dia. Kakek tua tersenyum masam, tetapi sayangnya tidak ada pilihan. Tabungan cadangan telah diambil, fakta bahwa dia tidak cukup bersedia untuk menjelaskan dengan jelas. Bahkan ketika dia berdiri di sana dengan ragu-ragu, kepala klan tertawa dengan dingin. Setelah musibah ini, Chen klan kita akan menjadi benar-benar melarat. Jika kamu tidak mempercayai kami, cari sendiri. Jika kamu menemukan sesuatu yang kamu sukai, ambil saja. Chen Hai bisa merasakan cemoohan terbuka dalam kata-kata kepala klan. Melihat Bai Xiaon lebih dulu, dia mendengus dan melambaikan tangannya. Segera, pembangun jiwa mengalir ke kota Chen klan untuk mencarinya. Bai Xiaon hanya tetap di tempatnya, tangan menggenggam di belakang punggungnya saat dia menunggu Chen Hai untuk menyelesaikan pencarian. Tidak lama kemudian, para penggarap jiwa selesai dengan pekerjaan mereka, dan dipanggil kembali oleh Chen Hai. Pada saat itu, Chen Hai mendekati Bai Xiaon, wajahnya muram. Menurunkan suaranya, dia berkata, Majordomo Bai, klan Chen mempersiapkan jauh sebelumnya, tidak ada apapun di sini. Bai Xiaon mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tetap di tempatnya, tangan tergenggam di belakang, menunggu. Waktu berlalu, dan keheningan di klan Chen menjadi beban yang semakin berat dengan setiap momen yang berlalu. Teror kultivator klan Chen tumbuh, dan bagi mereka, tekanan yang mereka rasakan dari Bai Xiaon terasa seperti beban surga, sesuatu yang bisa menghancurkan mereka dari keberadaan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bahkan aura tetua klan berfluktuasi tak terkendali dari kecemasan. Hanya kepala klan yang berdiri di sana, mencibir marah. Tampaknya siap untuk memberikan peringatan kepada angin setiap saat dan mulai berkelahi.
Pada titik tertentu, senyum tiba-tiba muncul di wajah Bai Xiaon, dan dia berbalik untuk melihat ke kejauhan. Pada saat itu, Chen Hai dan kakek tua juga tampaknya merasakan sesuatu. Beberapa saat kemudian, sesuatu seperti awan hitam bisa terlihat di cakrawala. Semakin banyak orang memperhatikan, dan tak lama kemudian, semua mata tertuju ke arah awan hitam. Ketika ia mendekat dengan cepat, segera menjadi jelas bahwa itu adalah kelompok lebih dari 10.000 pembudidaya jiwa. Memimpin mereka adalah seorang pria muda dengan ekspresi bangga dan aura pembunuh. Dia tidak lain adalah Yo Yixing. Hanya butuh beberapa napas waktu baginya untuk mencapai Chen Clan, di mana pembudidaya jiwa yang dipimpinnya menyebar untuk bergabung dengan kekuatan yang telah mengelilingi klan. Adapun Yo Yixing, dia bergegas ke depan, tidak melihat ke kiri atau ke kanan saat dia mendekati Bai Xiaon. Ekspresi Chen Hai berkedip dengan gelisah, tetapi setelah melihat ke arah Bai Xiaon, tidak melakukan apapun untuk menghalangi jalan Yo Yixing. Segera, Yo Yixing berada di depan Bai Xiaon, tangan digenggam dan membungkuk dalam-dalam. Misi tercapai, Tuan. Semua simpanan cadangan yang dikeluarkan Chen Clan dari klan telah pulih. Silakan lihat, Tuan. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan harta karun yang sangat besar keluar dari tasnya. Pagoda penumpukan jiwa, nyala api multiwarna, harta karun yang ditingkatkan, dan bahkan 10 botol batu giok yang masing-masing berisi air Heavenspan River dengan jumlah yang banyak. Yang lebih mengejutkan adalah 2 kotak kristal yang dengan jelas berisi harta berharga. Ada barang-barang lain yang Bai Xiaon tidak kenali. Secara keseluruhan, koleksi ini secara eksponensial lebih berharga daripada apa yang telah dihasilkan oleh kakek tua sebelumnya. Bahkan, itu tidak kalah berharga dari apa yang diperolehnya dari klan Cai, dengan anggapan patung roh penyihir tidak disertakan. Saat harta muncul ke tempat terbuka, ekspresi kegilaan total menyusul wajah kepala klan. Tetua klan mulai terengah-engah, dan anggota klan biasa lainnya menatap dengan kaget. Tidak semua orang mengetahui informasi tentang penyelundupan tabungan cadangan di luar klan, tetapi pada saat ini, semua orang bisa melihat. Meskipun baru saja melihat adegan serupa dimainkan di klan Cai, Bai Xiaon masih tergerak oleh apa yang dilihatnya. Namun, ekspresi wajahnya tetap tenang dan tenang seperti biasanya. Sambil mengibas lengan bajunya, dia dengan dingin berkata, "Bawa pergi. Karena Chen Clan tidak repot-repot menjaga barang-barang ini, kurasa aku akan membawanya." "Terima kasih banyak, ketua klan." Saat dia tertawa terbahak-bahak, Chen Hai tersentak kaget. Adapun Yo Yixing, dia menyuarakan persetujuannya, dan kemudian dengan cepat mulai mengatur untuk mengambil semua yang telah menumpuk. Wajah kepala klan itu pucat seperti kematian, dan pikirannya berputar di luar kendali. Adapun para tetua klan, terlepas dari kemarahan yang mengamuk di hati mereka, sensasi krisis mematikan yang mereka rasakan memastikan bahwa mereka bahkan tidak berani memandang ke atas. Namun, ada beberapa anggota klan yang lebih muda dan berkepala panas yang, terbiasa dengan klan mereka yang kuat dan tidak kenal kompromi, tidak bisa menahan diri dari berteriak marah. "Aku tidak percaya kalian. Ini adalah perampokan langsung, Bai Hao." Wajah para tetua klan jatuh, dan mereka segera berbalik untuk menghentikan ledakan anggota klan yang lebih muda. Namun, mereka sudah terlambat. Melihat kesempatan untuk campur tangan, Chen Hai melambaikan jarinya di udara, matanya menyala dengan niat membunuh. Suara gemuruh bergema ketika 2 anggota klan yang lebih muda yang baru saja berteriak tiba-tiba menemukan lubang berdarah di dahi mereka. Kemarahan masih bisa dilihat di mata mereka ketika tubuh mereka kemudian jatuh ke tanah, mati. Dengan mendengus dingin, Chen Hai memelototi seluruh klan Chen. "Sungguh keterlaluan. Tidak ada dari kalian yang memiliki hak untuk dengan santai mengucapkan nama Majordomo Bai dengan lantang." Chapter 680. Tatapan sengit Chen Hai menyebabkan hati para penggarap Chen Clan bergetar. Adapun Grand Elder, dia bisa melihat bahwa kepala klan baru saja berbicara, jadi dia membusungkan dadanya dan memelototi pria itu. "Ketua klan," dia berteriak dengan marah. Wajah kepala klan jatuh, dan dia menutup mulutnya. "Majordomo Bai," lanjut kakek tua, "karena kekurang ajaran mereka, kedua Chen Clan Juniors itu pasti pantas mati. Namun, karena Majordomo Bai telah menyita tabungan cadangan kita selama ribuan tahun, maka itu berarti Chen Clan kita benar-benar tidak punya apa-apa untuk diberikan. Majordomo Bai, tolong tinggalkan kami dengan cukup untuk bertahan hidup." Dengan itu, ia menggenggam tangan dan membungkuk, terlihat sangat serius dan bahkan tragis. Bai Xiaon tidak merespons pada awalnya. Yang benar adalah bahwa Chen Clan benar-benar tidak memiliki apa-apa lagi.
Meskipun mereka telah mencoba membunuhnya di masa lalu, mereka jelas telah mempelajari pelajaran mereka sekarang. Namun, pada saat itulah tatapannya tertuju pada wajah kepala klan yang matanya berkedip-kedip dengan semburan racun. Meskipun kepala klan berusaha keras untuk menyembunyikan racun itu, dia tidak bisa menyembunyikannya dari tatapan tajam Bai Xiaon. Segera, hati-hati Bai Xiaon sebelumnya sedikit mengeras, dan dia membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dari luar, dia menunjukkan ekspresi ragu-ragu dan bahkan malu. Kemudian, dia memandangi anggota wanita dari klan Chen. Setiap orang dari para pembudidaya wanita itu cantik, dan ketika tatapan Bai Xiaon menyapu mereka, itu tidak luput dari perhatian oleh orang-orang yang hadir. Rahang kakek tua terjatuh, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Bai Hao ini akan memiliki kecenderungan seperti itu. Ya, bagaimanapun juga dia masih muda, pikir kakek tua itu. Segera, dia memberi perintah untuk para wanita berwajah pucat untuk semua melangkah maju dan berbaris di depan Bai Xiaon. Bahkan ada beberapa anggota klan perempuan yang tidak berada dalam kelompok yang lebih besar yang dikirim ke depan untuk berdiri di depan Bai Xiaon. Pada akhirnya, ada beberapa ratus dari mereka, semuanya cantik dengan cara yang berbeda. Majordomo Bai, kamu masih muda dan memiliki potensi yang tak terbatas, naga sejati di antara para pria. Akan sangat baik bagi kamu untuk memiliki penangan untuk menemani kamu. Ini semua adalah putri tercinta dari klan, siapapun di antara mereka akan diberkati untuk dipandang baik oleh kamu. Sejauh yang menyangkut kakek, jika Bai Hao ini membawa salah satu putri klan bersamanya, itu sebenarnya akan menjadi hal yang baik. Faktanya, hati lelaki itu bahkan mulai berdebar untuk mengantisipasi. Bai Xiaon berdeham. Dalam hati, dia mengutuk Raja Hantu Raksasa karena menjadi cabul, namun, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menguatkan dirinya dan melakukan apa yang perlu dilakukan. Menghela nafas dengan sedih, tetapi tidak memiliki pilihan selain mengikuti perintah, dia berkata, aku tidak benar-benar tertarik pada anak perempuan klanmu ini. Namun, aku mendengar bahwa kepala klan cukup beruntung dengan para wanita. Tolong bawa istrinya keluar untuk melihat. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, rahang para pembudidaya klan Chen jatuh, dan banyak teriakan kaget terdengar. Grand Elder hanya menatap Bai Xiaon, benar-benar terpana. Kepala klan tidak bisa lagi menahan diri. Ini keterlaluan, Bai Hao, dia berteriak. Bai Xiaon merasa sedikit bersalah, dan menggumamkan beberapa kutukan ke dalam yang diarahkan pada Raja Hantu Raksasa. Namun, dia tidak bisa mundur sekarang. Dari samping, Chen Hai memandang Bai Xiaon dengan tatapan aneh yang berisi sedikit kekaguman. Kemudian dia melangkah maju, menampar wajah kepala klan dan berteriak, betapa beraninya. Darah menyembur keluar dari mulut kepala klan saat dia terhuyung mundur. Pada saat yang sama, dia memandang Bai Xiaon dengan amarah yang membakar. Namun, kebenarannya adalah di dalam dirinya, dia tidak benar-benar marah. Dia sudah sampai pada kesimpulan bahwa jika Bai Hao ini ingin membawa istrinya pergi, maka sesudahnya, dia akhirnya akan lolos. Lagi pula, mencuri istri pria lain akan memberinya cukup banyak kritik. Jika dia kemudian pergi untuk membunuh suaminya, itu akan membuatnya sangat marah kepada publik, jadi sepertinya itu adalah kemungkinan yang sangat tidak mungkin. Secara alami, hal ideal yang harus dilakukan kepala klan pada saat ini adalah keluar dari situasi hidup-hidup. Bahkan, dia sudah berusaha memikirkan cara untuk tidak hanya melakukan itu, tetapi juga meningkatkan reputasinya di dalam klan. Baiklah, jika dia akan mengambil istriku, maka aku harus membuatnya tampak seperti penghinaan yang tidak dapat diterima bahwa aku hanya akan bertahan demi klan. Itu akan menyelesaikan masalahku dengan kakek tua dan membuat semua orang di klan mempercayaiku. Setelah mencapai titik ini di jalur pemikirannya, ketua klan menggigit lidahnya dan kemudian batuk seteguk darah. Menatap Bai Xiaon dengan muram, dia memancarkan udara binatang buas yang terluka, siap untuk membuang segalanya untuk membahayakan lawannya. Mereka yang melihat ekspresi kegilaan di matanya langsung terguncang, dan bagi para pembudidaya klan Chen, api amarah mulai membakar dalam hati mereka. Bai Xiaon agak takut pada dirinya sendiri, dan hampir merasa ingin menangis. Seluruh situasi ini jelas merupakan penghinaan besar, tetapi dia harus mengambil kesalahan yang tidak adil di tempat Raja Hantu Raksasa. Namun, itu benar-benar situasi yang keterlaluan, dan setelah beberapa saat, dia memutuskan bahwa yang terbaik hal, akan kembali dan meminta Raja Hantu Raksasa melakukan perbuatan sendiri. Pada titik ini, tepat ketika dia akan mengambil semuanya kembali, kepala klan bisa melihat bahwa dia ragu-ragu, dan langsung menjadi gugup. Meninggalkan aktingnya, dia berteriak, baik. Baik. Aku akan melakukannya untuk klan. Laki-laki, bawa istriku.
Kepala klan gemetaran dengan sangat marah sehingga dia tampak menua secara kasat mata. Anggota lain dari klan sangat marah sehingga mereka lupa teror mereka dan menatap dengan marah terbuka pada Bai Xiaon. Ketika kepala klan melihat itu, dia terkekeh ke dalam, dan kemudian dengan sengaja bergoyang-goyang, seolah-olah dia akan jatuh. Dia juga menundukkan kepalanya dengan cara pahit. Tentu saja, ada secercah kepuasan di matanya. Bai Xiaon berdiri di sana dengan mulut terbuka, karena tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Dia hanya bisa menghela nafas karena ketidakadilan semua itu. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana dia akan menjadi subjek cemoohan publik, dan bahwa orang-orang bahkan akan mengutuknya sebagai pencuri istri. Dia mungkin akan tenggelam dalam tetes air liur yang akan membanjiri dia dari semua kutukan yang akan dia tanggung. Dia ingin menangis, namun tahu bahwa dia tidak bisa menyuarakan ratapannya. Satu-satunya pihak yang akan mengetahui rahasia selain dirinya adalah surga, bumi, dan raja hantu raksasa. Bai Xiaon menghela nafas dalam kesusahan dan hanya menyaksikan salah satu anggota Chen Clan mengantar seorang wanita keluar. Dia tampak berusia lebih dari 30 tahun, cantik, dengan kulit seputih salju dan pesona wanita dewasa yang anggun. Namun, dia tampak ketakutan, meskipun dia berusaha mengendalikan diri. Begitu dia muncul di tempat terbuka, bahkan Chen Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali. Tiba-tiba, dia sepertinya mengerti mengapa Majordomo Bai menginginkan wanita ini. Bai Xiaon mengutuk dengan marah di dalam. Meskipun dia benar-benar cantik, dia tidak benar-benar peduli tentang itu, dan pada kenyataannya, sangat malu dia hanya berdehem. Ahem, maaf soal ini, katanya pada wanita itu. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan pergi, dipenuhi dengan rasa malu dan tidak bisa terus meratap dalam hati tentang bagaimana namanya akan menjadi reruntuhan mulai sekarang. Adapun Chen Hai, senyum aneh bisa terlihat di wajahnya. Yao Yixing menarik napas, tetapi dengan cepat menenangkan diri. Kemudian keduanya saling bertukar pandang dan melangkah maju untuk mengawal Nyonya Chen dengan sopan. Nyonya Chen sudah diberitahu tentang situasinya. Wajahnya pucat, dia melihat sekeliling klan, dan kemudian ke suaminya, yang terlihat sedih di wajahnya. Di matanya berkedip kebencian berbisa, dia mengenal suaminya dengan baik, dan meskipun tidak ada orang lain yang bisa mengetahuinya, tidak ada cara dia akan kehilangan petunjuk yang mengindikasikan dia melakukan suatu tindakan. Sambil tersenyum tipis, dia tidak ragu sama sekali untuk mengikuti Chen Hai dan Yao Yixing keluar dari klan. Reaksinya yang tampaknya tak berperasaan membangkitkan kemarahan banyak orang di klan, dan banyak dari mereka bersumpah untuk tidak pernah melupakan penghinaan. Tak lama, ribuan demi penggarap jiwa hilang dari klan Chen. Adapun kepala klan, dia menyaksikan semuanya berjalan, dan merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Lagi pula, kehilangan seorang istri belaka untuk menyelamatkan hidupnya jelas merupakan harga yang ingin ia bayar. Bai Xiaon memiliki ekspresi tegang di wajahnya, dan merasa sangat kesal. Pada titik inilah Chen Hai bergegas menghampiri Nyonya Chen. Majordomo Bai, dia meminta audiensi, Pak. Setelah mengantar Nyonya Chen, Chen Hai dengan cepat bergegas pergi, hati dipenuhi dengan kekaguman pada tindakan berani Bai Xiaon, dan pada saat yang sama, merasa kasihan pada wanita itu. Bai Xiaon terkejut karena menghadapi Nyonya Chen yang sangat cantik, dan baru saja akan bertanya apa yang diinginkannya ketika dia berinisiatif untuk berbicara. Terima kasih banyak, Yang Mulia, karena mengekstraksiku dari kehidupan yang penuh kepahitan. Hamba kamu yang rendah hati ingin mengajukan permintaan. Aku dengan tulus berharap kamu dapat memenuhi keinginan aku, Yang Mulia. Bai Xiaon agak kaget, tetapi setelah melihat betapa tulusnya tampak Nyonya Chen, dan merasa sedikit bersalah tentang seluruh situasi, dia mengangguk. Yakin. Katakan saja, dan selama itu masih dalam kekuatan aku akan melakukan yang terbaik. Yang ditinggikan, aku meminta kamu tolong, bunuh Chen Xishan. Kata-kata keluar dari mulutnya satu kata pada suatu waktu, dan setelah itu, ia tampak seolah-olah beban besar telah diangkat darinya. Tentu saja, Chen Xishan tidak lain adalah kepala Chen Clan. Apa? Bai Xiaon berseru, matanya membelalak saat dia melihat dengan kaget pada Nyonya Chen. Segalanya sudah berubah sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Chen Xishan sempit dan berpikiran picik. Dia juga kejam, dan menggunakan anak-anak yang masih hidup untuk memalsukan harta magis, membangkitkan kemarahan manusia dan dewa. Bahkan, untuk mendapatkan kontrol yang lebih sempurna atas harta karunia, dia mengorbankan anak-anak kita sendiri untuk menjadi jiwa utama dalam benda itu. Aku tidak berdaya untuk menghentikannya, dan kesedihan serta amarah yang disebabkan oleh insiden itu tetap dingin di lubuk hati aku sejak.
Yang ditinggikan, bagimu untuk membawaku pergi hari ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Aku tidak membencimu. Bahkan, aku bersyukur. Mempertimbangkan posisi agung kamu, yang agung, kamu memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, aku dapat mengatakan bahwa kamu tidak terlalu tertarik pada aku, kamu juga tidak terlalu peduli dengan reputasi kamu. Kamu harus memiliki kesedihan dan tujuan rahasia kamu sendiri. Bagi aku dapat menjamin bahwa jika kamu mengabulkan permintaan aku, bahwa apapun yang terjadi di masa depan, tidak peduli posisi apa yang kamu huni atau kemanapun kamu pergi, aku akan selalu melakukan pesanan kamu tanpa ragu-ragu. Meskipun kata-katanya diucapkan diam-diam, kebijaksanaan dan ketegasan dalam diri mereka membawa kekuatan yang luar biasa. Pindah, Bai Xiaon menatapnya dengan cermat. Dalam hati Bai Xiaon, masalah Myriad Children Blood Banner adalah sesuatu yang membuat kepala klan tidak layak hidup di surga dan di bumi. Kemudian dia mendengar bahwa lelaki itu telah mengorbankan anak-anaknya sendiri untuk membuatnya, yang merupakan sesuatu yang bahkan tidak dilakukan oleh binatang buas. Itu membuat kepala klan lebih buruk dari binatang. Setelah berpikir sejenak, Bai Xiaon berbalik dan mengirim pesan kepada Chen Hai. Chen Hai terpana mendengar pesan itu, dan menatap Bai Xiaon dengan dalam. Lalu dia berbalik dan pergi. Ketika dia kembali, dia memiliki kepala-kepala klan di tangannya. Mata kepala itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan pembangkangan, bahkan dalam kematian, dia tidak tahu mengapa Bai Hao berani membunuhnya. Ketika Nyonya Chen melihat kepala-kepala klan, hatinya dipenuhi dengan emosi yang mendalam. Berjuang untuk mengendalikan napas, dia membungkuk di pinggang ke Bai Xiaon.